Hai guys, aku Mia, putri dari... Ya, tentu saja bukan kerajaan nan jauh di sana, tapi negara lain yang cukup kecil di Eropa, yang tak boleh disebut. Itu referensi dari Harry Potter, kalau-kalau kalian tak perhatikan. Oh ya, sebelum kuceritakan ceritaku yang luar biasa, like dan subscribe? Boleh? Bukan, itu perintah. Yang mulia, silakan turun ke sini. Dalam khayalanmu. Guys, akui saja, kalian juga berkhayal bisa terbang jauh dengan banyak sekali balon, paling tidak sekali, ya kan? Kujalani khayalan kalian sekarang. Tapi saat aku sedang menikmati udara segar, sebenarnya udaranya agak menipis di sini. Namun, entah dari mana datangnya, sekawanan burung dari arah berlawanan terbang langsung menabrak balon-balon itu. 1, lalu 2, kemudian 3 meletus. Tangkap putri itu. Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini. Jadi, di pemakamanku, hanya bercanda. Apa kalian benar-benar mengira aku mati? Aku tak mati, tapi sebaliknya aku langsung dibawa ke istana di depan raja dan ibu yang tidak begitu senang dengan apa yang baru saja kulakukan. Bagaimana bisa kau lakukan hal yang ceroboh seperti itu? Apa kau lupa siapa kau ini? Yang mulia, kumohon hukum dia dengan layak supaya dia tak mengulangi perilaku semacam ini lagi. Itu benar. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Lain kali lebih banyak balon atau biarkan aku ikut denganmu. Yang mulia? Kalian semua tahu sekarang siapa berpihak siapa. Tumbuh dewasa, ayah mengizinkanku ikut dalam pertualangan berburunya. Tapi kami sebenarnya tak perlu berburu apapun. Sebaliknya, kami akan menjelajahi pemandangan indah bersama dan belajar trik bertahan hidup yang menarik. Perjalanan berburu itu memanggil hasrat terdalam untuk berpetualang dalam diriku. Tapi tentu saja ibu hanya ingin menahanku tetap berada di istana. Itu terlalu berbahaya. Mia, ingat siapa dirimu. Atau perhatikan tingkah lakumu. Tapi aku tak peduli padanya karena ayah selalu mendukungku. Tapi semuanya berubah saat aku berumur 15. Ayah tiba-tiba mengalami stroke kemudian jatuh koma. Ibu naik tahta dan hidupku secara resmi jadi neraka di bumi. Aku bahkan tak melebih-lebihkan. Aku tak diperbolehkan tertawa keras, makan terlalu banyak atau bahkan meninggalkan istana lagi. Dia sangat paranoid sampai dia bahkan bersikeras aku punya pengawal. Suatu hari aku sedang baca buku saat monster tidur datang mengunjungiku. Jadi aku meminta pengawalku untuk memainkan permainan favoritku dengannya. Ayo gantian menyebutkan kata yang berawalan dengan huruf P. Siapa yang kalah harus berjalan dengan tangan mengelilingi istana. Ku mulai duluan, panjat. Setelah beberapa ronde bergantian, kami mulai kehabisan kata-kata berawalan dengan P. Aku punya satu kata, tapi tak bisa mengatakannya. Oh, ayolah, katakan atau aku akan memecatmu. Pantat. Tepat setelahnya ibu datang entah dari mana dan segera memecatnya hanya karena penggunaan bahasa yang tak pantas. Pilihan apa yang sungguh kupunya? Aku berusaha negosiasi dengan ibu untuk melupakannya, tapi dia itu mustahil. Jadi aku punya pengawal lain yang baru saja pindah ke sini dari kutub utara. Negosiasi bahkan tak ada di kamusnya. Suatu kali aku ingin mencoba eksperimen Peter Parker ini, tapi mengetahui pengawalku tak akan pernah mengizinkannya. Ku minta dia membelikanku coklat kocok. Jadi disinilah aku bersiap jadi Spider-Woman berikutnya. Peringatan, jangan coba ini di rumah. Ya, aku bicara pada kalian semua. Jadi akhirnya eksperimennya cukup sukses. Tapi pengawalku yang baru juga dipecat tak lama kemudian. Dia bahkan tak tahu aku melakukan ini. Ibu, kali ini itu salahku. Ibu! Kemudian, setelah beberapa saat melakukan perekrutan dan pertimbangan ulang lainnya, Ratu akhirnya menemukan pengawal lain yang menurutnya telah melepaskan posisi bangsawannya di keluarga kerajaan untuk berlatih militer. Kau akan belajar banyak darinya, bla bla bla. Apa dia juga kebetulan bernama Mulan? Tapi saat aku bertemu pengawalku, kukira dia adalah Miss Universe yang sedang menyamar. Kulit seputih salju, bibir semerah mawar, dan rambut sekelam ebony. Dia tampak serapus Snow White. Bagaimana dia bisa melindungiku? Kurasa sebaiknya aku mengetesnya. Ayo datang padaku. Sebelum aku bisa berpikir, dia bergegas ke arahku lebih cepat dari kecepatan cahaya dan aku langsung mendapati diriku sendiri terkunci. Yang mulia, aku Grace. Aku akan menjadi pengawal Anda mulai sekarang. Baiklah, sekarang apa bisa kau lepaskan aku? Aku akhirnya bebas dari cengkramannya. Jadi, Lady Grace, apa benar kau melepaskan gelarmu untuk berlatih di militer? Itu benar, Yang mulia. Panggil saja aku Mia. Oh iya, kenapa kau lakukan itu? Aku hanya ingin mengikuti mimpiku dalam seni bela diri tanpa ada batasan. Aku dan Grace bicara lebih lanjut dan kusadari sebenarnya sangat menyenangkan berada bersamanya. Seiring waktu aku dan Grace menjadi dekat. Dia sangat baik dalam pekerjaannya, melindungiku dari kesulitan apapun yang kusebabkan sendiri. Tapi kapanpun dia bisa, dia juga berusaha mengajakku bersamanya saat tugas-tugas istana. Dia tahu betapa aku sangat menyukai berada di luar istana. Semuanya lebih baik dengan adanya Grace. Hingga satu hari setelah aku menginjak 17 tahun, Ratu memanggilku untuk mengumumkan berita yang mengubah hidup. Menurut perjanjian kerajaan, segera setelah putri menginjak 12 tahun, upacara pertunangannya akan diselenggarakan. Apa? Pertunangan? Tak mungkin aku akan menikah di usia 17 tahun atau 18. Dan bukankah paling tidak aku tahu nama pria yang tak beruntung itu? Tepat saat itu, seorang pria masuk. Senang bertemu denganmu lagi, putri.
Liam, sang adipati dari negara tetangga, aku bertemu dengannya di beberapa pesta bangsawan. Dan astaga, baunya seakan dia baru saja merendam dirinya di 1001 botol Dior Sauvage. Maksudku, lihat saja caranya menyibakkan rambutnya atau mengenakan pelembab bibir. Perutku langsung mogok melihat semua ini. Tidak, aku tidak akan menikahi siapapun. Kalau kalian bersikeras, aku akan mogok makan. Hanya saja aku tak tahu kalau mogok makan membutuhkan kekuatan mental yang besar, yang mana tak kumiliki. Setelah melewatkan makan siang, aku sudah hampir pingsan. Untung Grace menyelipkan beberapa makanan untukku. Terima kasih, tak mungkin juga aku akan melewatkan es coklat kocokku di jam 2. Aku paham maksud Anda, Yang Mulia. Ini semua karena si Liam itu. Apa kau lihat caranya bersikap? Dia seperti keledai. Sebenarnya saya dulu sering mengikuti kelas bangsawan dengan adipati itu. Oh ya, aku bertaruh dia gagal di semua kelas. Tak ada kebaikan dalam pria itu. Tidak, sebenarnya dia sangat pintar dan dia sangat perhatian terhadap sesama. Anda tahu, banyak gadis di kelas yang rela mati untuk bisa mendapatkannya. Jadi mungkin Anda sebaiknya beri dia waktu, Yang Mulia. Baiklah, selama kau ambilkan aku es coklat kocokku. Sepertinya mogok makan ini berhasil karena hari berikutnya Ratu datang ke kamarku terlihat cemas. Mia, kau serius belum makan? Ya. Bu, aku tak bisa. Aku tak bisa menikah. Tepat di saat itu, Markus, sekretaris pribadi ibu masuk, menyela aktingku yang luar biasa. Yang Mulia, mohon pertimbangkan untuk bergabung dengan program amal di Desa Selatan. Ku bilang aku tak akan pergi. Tapi, aku khawatir sejak raja tak sadarkan diri, reputasi kerajaan tak sebaik sebelumnya. Dengan adanya anggota kerajaan di sana akan... Oh, program amal di Desa Selatan? Ini meneriakan tiket untuk kebebasan. Jika aku pergi, paling tidak aku bisa menunda pernikahan bodoh ini. Ditambah aku akan bisa menjelajahi desa itu. Yang Mulia, mungkin Anda bisa mengizinkan saya mengikuti program amal itu atas nama keluarga kerajaan. Itu terlalu berisiko. Sebenarnya dengan adanya putri di sana juga akan mempromosikan citra dirinya juga, mengingat dia adalah pewaris tahta berikutnya. Tapi... Ibu, itu adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan semangatku yang suram dan sekarat. Baiklah. Terima kasih, Bu. Itu yang didapat di IQ tinggi di hidupmu. Sepertinya upacara pertunangan dengan Liam harus menunggu, karena aku, sang putri, akan berangkat untuk menyelamatkan dunia. Tapi manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Saat aku tiba di sana, semuanya sudah sangat diprogram. Semua orang berpakaian rapi, membawa buket bunga, dan berdiri di kedua sisi jalan untuk menyambutku. Segera saat mereka melihatku, mereka mulai bertepuk tangan. Aku bahkan belum melakukan apapun yang layak disanjung. Oh tunggu, haruskah aku tersenyum atau menangis? Berapa banyak gigi yang harus kuperlihatkan? Ups, aku lupa memeriksa diriku sendiri di cermin pagi ini. Apa ada lipstik atau sayuran yang menyangkut di gigiku? Tiba-tiba aku perhatikan ada anak laki-laki dengan buket mawar merah tua. Melihatku dengan penasaran. Apa itu untukku? Terima kasih banyak. Tidak? Kurasa itu untuk ibumu kalau begitu. Aku menepuk kepalanya untuk menghentikan semua kejadian di belakang layar ini. Saat aku lanjutkan berjalan, kulihat seorang pria berpenampilan rapi memakai topi di depanku. Apakah penduduk lokal di sini bahkan menyiapkan penampilan moonwalk untuk menyambutku? Sungguh perhatian sekali, tapi saat aku hendak mendekat, dia mengulurkan tangan untuk menghentikanku. Mengangkat topi memperlihatkan senyum jahilnya. Tunggu dulu, kurasa aku sudah melihat senyum itu sebelumnya entah di mana. Selamat pagi, Putri. Kita bertemu lagi. Liam, kenapa kau ada di sini? Aku tak tahu apa kau dengar ini. Tetapi ada pepatah Cina yang mengatakan, jika berjodoh, meski berjarak ribuan mil jauhnya tak akan memisahkan kita. Aku sudah datang jauh-jauh ke sini dan sepertinya masih tak bisa kabur dari laki-laki ini. Aku yakin ibu ada di balik semua ini. Jadi kau pasti tahu pepatah lain di Cina. Tapi jika tidak ditakdirkan, kita sebaiknya tak bertemu satu sama lain, bahkan jika kita berhadap-hadapan. Bahkan setelah secara gamblang kukatakan aku tak ingin melihat wajahmu seperti itu, dia masih saja mengedipkan mata dan terus bertingkah norak. Dia juga bahkan bermain-main dengan Grace, membuatnya malu. Aku harus menyelamatkannya keluar dari sana. Abaikan saja dia. Kukira datang ke sini aku akan bebas berkeliaran untuk menjelajah sekeliling dan bertemu orang-orang baru. Tapi, tanpa persetujuan Ratu, Yang Mulia tak diperbolehkan untuk keluar. Kemudian, untuk makanannya, kita dihidangkan dengan berbagai jenis makanan lezat. Jadi, kita ini sedang beramal atau berlibur? Ya benar, bagaimana bisa kita berdua menghabiskan semua makanan ini sendiri? Kau seharusnya bergabung. Itu benar, semuanya ayo bergabung dengan kami. Kami tak bisa, Yang Mulia. Oke, kalian semua duduk atau aku akan memecat kalian. Itulah kekuatan menjadi putri. Jadi ternyata kehidupan di sini tak berbeda dengan yang di istana. Aku harus berpartisipasi dalam banyak sekali kewajiban amal yang tak ada hubungannya dengan amal sama sekali. Parahnya, aku bahkan tak lagi bisa menikmati kesempatanku menunda-nunda. Bangun dan bersinarlah, Putri. Jadwal hari ini dimulai dengan sarapan jam 7, ditemani oleh Adipati. Diikuti dengan wawancara dengan para jurnalis di jam 8. Jam 10.30, Yang Mulia dan Adipati akan memberikan hadiah kepada penghuni pondok dan berfoto dengan Presiden serta Ibu Negara Prancis. Kemudian 11.30, baiklah, paling tidak biarkan aku memeras keju terlebih dahulu. Tidak, Tuan Putri, kita tidak punya keju untuk sarapan hari ini. Jika aku tak salah, menu sarapan termasuk
Tidak, Grace. Aku harus memanggang setangkup, menanam beberapa jagung. Aku perlu ke kamar mandi segera. Ya, sarapan kacau gara-gara Liam. Jika bukan karena Grace, aku pasti sudah melompat dan merobek-robeknya. Tapi sekarang aku masih harus bertahan ditemani manusia mengerikan ini untuk wawancara. Mari kita ambil foto cantik Tuan Putri dan Sang Adipati bersama. Dengan marah aku menatap ke kamera, sementara Liam menyeringai dengan bodoh. Kalian pasti hanya ingin foto yang indah dariku dan Liam? Aku segera berpose dengan 101 posisi yang berbeda. Wajah semua orang berubah dari terkejut menjadi bingung hingga tak bisa berkata-kata. Tuan Putri? Perhatian yang kudapat sebentar saja tiba-tiba diambil saat Liam juga mulai merangkak di atas tanah dan berpose seperti model Zara. Hei, kau tunggu apa? Ambil foto sebanyak kau mau. Apa dia harus berlaku sejauh itu? Setelah seharian difoto dan diwawancara dan menjadi cantik dan bernafas, aku kelelahan. Tapi aku masih butuh untuk menghadiri makan malam dengan presiden dan ibu negara Perancis. Aku berusaha mengikuti pembicaraan, tapi segera semua tawa dan obrolan di sekitarku perlahan menghilang. Kemudian aku tiba-tiba melihat diriku sendiri berubah menjadi kelinci, berlarian bebas di kebun wortel, bergaul dengan teman kura-kuraku. Saat aku berbalik untuk mencarinya, seorang petani tiba-tiba muncul dan mengangkatku. Ternyata petani itu adalah Grace. Hah? Apa aku mengatakan sesuatu yang lucu? Tepat saat aku menatap tajam ke Liam, dia tiba-tiba berubah serius. Tolong maafkan saya menderita kondisi yang disebut Lavalot sejak usia muda. Apa itu Lavalot? Kenapa aku tak pernah mendengar soal itu? Oh, hanya sekitar 0,01% populasi menderita ini, jadi itu tak begitu populer. Orang dengan sindrom Lavalot tak punya kontrol otot mulut dan rahang mereka. Atau kapan mereka tertawa. Oh, aku paham. Aku turut menyesalkan itu. Kau masih sangat muda. Aku berusaha keras untuk menahan tawaku. Bagaimana mungkin ibu negara tak menyadari kalau Liam hanya bermain-main dengannya? Sudah beberapa hari dan yang kulakukan hanyalah makan, tidur, dan berfoto. Aku sudah muak. Suatu pagi kupanggil Grace masuk. Beberapa hari terakhir sungguh melelahkan dan aku tak merasa enak. Aku akan istirahat hari ini. Jangan biarkan orang mengganggu. Saya paham, Yang Mulia. Seharusnya aku lakukan ini lebih awal. Gerbang depan dijaga dengan ketat, jadi aku harus menyelinap lewat halaman belakang. Tapi kenapa dinding itu begitu tinggi? Aku hendak memanjat dinding saat tiba-tiba ku dengar suara gemerisik di bawah. Hah? Lubang anjing? Astaga, aku sudah terlanjur basah. Tak ada jalan kembali. Aku mencoba masuk, tapi sepertinya aku terlalu banyak makan waktu sarapan. Ayo, kamu bisa. Fiu. Akhirnya, aku menghela napas panjang. Jadi seperti ini bau kebebasan. Aku mengikuti jalan di depan dan segera melihat sebuah desa di kejauhan. Dengan semangat aku jalan menuju ke sana, tapi tiba-tiba menginjak sesuatu yang kuharap bukan buatan manusia. Ya, itu bukan buatan manusia, melainkan buatan kuda. Saat aku mencari tahu apa yang harus kulakukan berikutnya, seseorang lewat. Dia tinggi dan tampan, seperti karakter laki-laki yang berjalan keluar dari manga Jepang. Tapi kenapa harus dalam situasi memalukan begini? Saat aku masih mencari tahu apa yang harus dilakukan berikutnya, seseorang lewat. Dia tinggi dan tampan, seperti karakter laki-laki yang berjalan keluar dari manga Jepang. Tapi kenapa harus dalam situasi memalukan begini? Setelah rasanya sekian lama dia melirikku, dia akhirnya mendekat padaku, membuka tasnya dan mengeluarkan sepasang sepatu tua. Aku menghayalkan bagaimana dia akan membantuku memasangnya. Seperti di film-film saat dia melemparkan sepatu itu ke sampingku, harusnya bisa dipakai. Kemudian dia pergi. Hei, kau! Apa paling tidak kau bisa membantuku keluar dari ini? Dia menghela nafas lalu berbalik untuk membantuku. Apa kau tahu siapa aku? Tentu saja saya tahu, Yang Mulia. Ada apa dengan sikapmu itu? Keluarga kerajaan tak pernah peduli untuk mendatangi desa yang miskin. Kenapa Yang Mulia repot-repot ke sini? Benarkah itu? Ya, kalau begitu aku ingin kau mengantarku berkeliling supaya aku tahu kondisi rakyatku. Orang asing? Pria itu sepertinya terkejut dengan permintaanku, tapi kemudian memasang senyum termanis. Nama saya Will, dan tentu saja saya bisa memberi Anda tur. Jika tatapannya yang penuh arti ini sudah cukup untuk membuat dirimu mempertanyakan nilai dirimu, senyumnya bisa membuatmu merasa kau adalah gadis paling beruntung di dunia. Tapi sebelum Anda bisa berkeliling, Anda harus berbaur terlebih dahulu. Orang di sini tak begitu suka dengan anggota kerajaan. Kemudian dia memberiku beberapa pakaian bekas dari tasnya. Anda bisa pakai di sana. Apa? Apa aku terlihat aku pantas berada di sana? Tak akan ada yang menghakimi, kecuali mungkin ayam. Hei, aku bisa memenggalmu dalam sekejap. Saya hanya bercanda, Anda aman di sana. Tempatnya berada di tengah ladang jagung. Jadi aku harus masuk dan berganti dengan cepat. Will ini sebaiknya tak bercanda. Dan memang tidak, dia membawaku berjalan berkeliling dan menceritakan padaku kehidupan para petani di sini. Aku sangat kaget melihat rumah-rumah dalam kondisi yang memprihatinkan. Bagaimana mungkin aku hanya melihat wanita dan anak-anak di sini? Kemana semua prianya? Yang muda, terutama yang pria, semua pergi berusaha mencari pekerjaan. Kondisi kehidupan di sini sulit. Aku bisa lihat. Tapi kalau begitu, siapa yang bantu anak dan lansia?
Kita semua adalah satu keluarga besar, jadi semua orang mengandalkan satu sama lain untuk bertahan. Dan kau satu-satunya laki-laki yang ada? Sebenarnya aku juga akan pergi, tapi kemudian aku tak punya hati melakukannya. Jadi kuputuskan tinggal di sini mengurus semuanya. Aku sangat terkejut mengetahui semuanya. Selama ini sementara aku berlindung di kastil berpagar, menghadiri acara-acara tak berguna di pondok atas nama amal, orang-orang di luar sana sedang berjuang. Dan pria ini, Will, telah melakukan lebih banyak hal untuk orang lain daripada yang pernah kulakukan. Aku salah tentangnya. Tepat saat itu, suara menggelegar mengguncang bumi di bawah kakiku. Yang mulia, apa yang Anda pikir sedang lakukan? Oh ya Tuhan, pakaiankumu apa yang Anda pakai? Apa kau berusaha mencelakai Tuan Putri? Penjaga, tahan dia. Tidak, Grace, aku baik-baik saja. Lihat. Para pengawal akhirnya melepaskan Will. Anda tak boleh berada di luar sini, Tuan Putri. Anda harus kembali ke pondok segera sebelum berita beredar. Kemudian yang kutahu, aku dipandu pergi. Terima kasih, aku akan kembalikan sepatumu. Astaga, Grace selalu menjadi perusak pesta. Segera saat kami kembali ke pondok, Grace langsung menjadi mesin bicara. Yang terus-terusan membahas betapa bahayanya itu tadi, betapa aku ini ceroboh. Tapi kalian tahu, salah satu kelebihanku adalah pendengar yang selektif. Jadi aku menganggap perkataannya sebagai angin lalu. Maksudku, tak berarti apapun. Semua yang kukatakan masuk ke telinga kiri dan keluar dari telinga kanan, bukan begitu? Ya, kau benar sekali. Oh ya, aku mendapat ide ini saat berkeliling desa. Aku ingin membantu kehidupan orang-orang di sana menjadi lebih baik. Apalagi, Putri? Aku serius, seolah aku akhirnya temukan tujuan hidupku sebagai putri selama ini. Yang penting jangan sampai Anda dapat masalah, itu saja pinta saya. Pasti. Malam itu aku memeras otak berusaha memikirkan tentang bagaimana aku bisa membantu penduduk desa. Aha, aku akan memberi mereka hal-hal terbaik di dunia, sama seperti bagaimana Ibu Peri membantu Cinderella. Jadi hari berikutnya aku menyuruh pelayanku mengemasi hadiah untuk dikirim ke Will dan para penduduk desa lainnya. Jika kau bisa mendapat apapun dari keluarga kerajaan, apa yang kau inginkan? Saya minta maaf Tuan Putri, saya tak tahu kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon jangan pecat saya. Tenanglah, kau tak dipecat, jawab saja aku. Saya tak tahu. Mungkin pakaian mahal yang terbuat dari kasmir atau sutra mulberry akan menyenangkan. Baiklah, kalau begitu kemasi semua gaun kerajaan. Tentu saja dari sutra blueberry. Putri, itu mulberry. Ya, itu. Apalagi? Ambil semua tiaraku juga. Tapi itu tiara Anda, Tuan Putri. Tidak, toh aku tak pernah memakainya. Oh, jangan lupa perlengkapan makan kerajaan dan alat minum teh. Aku ingin rakyatku mendapatkan pengalaman bersantap yang paling menyenangkan. Setelah mengirim hadiah itu, aku juga memberi perintah untuk membangun tempat minum teh di desa, di mana orang-orang bisa membaca atau minum teh bersama. Rasanya menyenangkan sekali akhirnya bisa melakukan kegiatan amal sungguhan. Di hari-hari berikutnya, aku masih harus melanjutkan tugas amalku di pondok, yaitu membantu cuci baju. Tapi tentu saja itu hanya untuk foto. Merasa lelah, kuputuskan untuk pijat bersama Liam dan Grace setelahnya. Tapi siapa yang tahu rasanya akan sangat geli. Ini seperti ribuan bulu mengusap telapak kakiku. Yang mulia, apa Anda baik-baik saja? Sepertinya kau sekarat di sana. Tolong. Tolong aku. Anehnya, setelah bencana pijat itu, sepertinya sesuatu menjadi klop di antara kami bertiga. Kami bergaul bersama dan kegiatan kesukaan kami adalah membocorkan rahasia keluarga kerajaan. Ya, tak secara harfiah. Ratu tak boleh tahu soal ini. Tak apa. Ratu selalu bersikap keras dan ketat. Tapi apa kalian tahu sebenarnya dia takut microwave? Yang mulia, aku mendengar rumor di jalan juga. Seorang anggota kerajaan pernah merebut shawl dari seorang wanita dan tidak pernah mengembalikannya hanya karena dia sangat menyukainya. Oh, aku bertaruh itu pasti Putri Aurora. Dia menggilai fashion dan semua omong kosong itu. Tapi kami tak pernah cocok. Tepat ketika seorang pelayan sedang meletakkan sendok di sebelahku, kepala pelayan tiba-tiba membuang pegangannya. Ini sendok untuk pencuci mulut dan ini adalah sendok teh. Bagaimana mungkin kau tak tahu ini? Saya benar-benar minta maaf Tuan Putri. Saya akan... Ini hanya sendok. Kau dimaafkan, tak usah khawatir soal itu. Setuju, kami tak peduli soal aturan bodoh itu. Sekarang kalian bisa tinggalkan kami. Mereka akhirnya pergi. Aku penasaran apakah orang-orang ini pernah bosan dengan diri mereka sendiri yang membosankan. Meski sudah bersenang-senang dengan Grace dan Liam selama beberapa hari, aku sudah merindukan keluar dari pondok lagi dan menjelajahi lahan. Jadi suatu kali, saat Grace ada di belakang istana melakukan tugas, aku langsung ambil kesempatan emasku. Aku sangat bersemangat melihat bagaimana keadaan rakyatku dengan semua hal yang kukirimkan ke mereka. Oh, kurasa mereka akan terlihat sama elegannya dengan keluarga kerajaan sekarang. Mungkin mereka sibuk mengendarai kuda-kuda yang kukirimkan. Oh, sebenarnya mereka bahkan sedang mengadakan pesta minum teh sekarang. Aku tak sabar bergabung dengan mereka. Tapi saat aku sampai di sana, desa tampak sama. Dan apakah itu Sovereign Orb yang mereka mainkan? Tidak, itu bukan mainan. Kau memegangnya terbalik. Itulah saat aku menoleh dan melihat, di dekat sungai, para wanita memukul pakaian mereka dengan tongkat golf dari almarhum raja. Tepat ketika aku menuju ke arah mereka,
kulihat tempat minum teh yang penuh dengan babi, kuda, dan ayam di dalamnya. Apa mereka sungguhan mengubah tempat minum tehku yang elegan menjadi kandang? Kurasa para hewan sedang mengadakan pesta teh di sini. Tak lama kemudian beberapa wanita lewat dan melihatku. Apakah itu Putri? Aku tak percaya dia masih punya keberanian untuk muncul kemari. Kukira dia berbeda, tapi dia sama saja seperti keluarga kerajaan yang lain, sekelompok orang manja yang acuh. Mereka bahkan tak tahu yang kita butuhkan. Apa gunanya semua kemewahan ini saat kita bahkan tak mampu beli kebutuhan dasar? Aku merasa realita telah menamparku di muka untuk pertama kalinya dalam hidupku. Ternyata aku tak membantu mereka sama sekali. Kemudian kulihat Will di dekat sana. Tapi saat melihatku, dia hanya menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Percayalah, yang kuinginkan hanya untuk membantu. Tapi aku cuma tak tahu bagaimana. Anda sebaiknya kembali saja ke pondok Anda, Putri. Tidak. Biarkan aku tinggal di sini dan mengerti apa yang rakyatku alami. Itu tak mungkin. Anda tumbuh dengan kelimpahan dan tidak akan bertahan 1 hari pun di sini. Itulah kenapa aku ingin belajar, supaya bisa membantu dan memberi semua orang apa yang mereka butuhkan. Kumohon bantu aku. Sepertinya dia masih ragu. Perlakukan saja aku seperti orang lain di sini. Aku janji aku akan berusaha sebisa mungkin. Will tampak terkejut melihat tekadku, dan dia setuju untuk memberiku kesempatan. Aku sangat senang dan siap untuk memulai petualangan baru, tapi saat aku kembali ke pondok untuk mengemasi barang-barangku, aku diinformasikan kalau program amal sudah selesai, dan kami akan kembali ke istana besok. Aku harus pergi mencari Liam. Melihatnya sedang membaca di taman, ku beritahu ada kondisi darurat yang membutuhkan perhatianku di sini, dan aku tanya apa dia bisa membantuku. Aku sudah siap berlutut jika dibutuhkan saat... Tentu saja, lakukan saja apapun yang kau inginkan. Tapi apa kau tak marah? Aku tahu seharusnya aku habiskan waktu bersamamu seperti apa yang Ratu ingin aku lakukan. Kau tahu menikah dan lainnya. Hei, aku mendukungmu. Mengatakan bahwa dia menelpon ibuku. Yang mulia, Putri dan saya sangat menikmati waktu kami bersama dan berharap dapat memperpanjang masa tinggal kami di sini. Dan tentu saja Ratu lebih dari senang untuk menyetujui. Tapi aku tahu ada satu rintangan lagi untuk ditaklukkan. Grace, saat ku katakan padanya aku perlu tinggal di luar pondok untuk sementara, dia langsung menolak ide itu. Aku serius, Grace. Aku tahu kau mengkhawatirkanku, tapi aku ini putri. Aku seharusnya membantu rakyat yang kupimpin. Tapi aku gagal melakukannya sejauh ini, dan aku di sini menikmati hak istimewaku atas kerja keras orang-orangku. Putri macam apa aku ini? Ditambah lagi, aku dan Liam tak saling punya perasaan. Grace, kau harus menolongku. Setelah berjam-jam lamanya berdebat, Grace akhirnya menyerah. Aku sangat senang sampai aku melompat memeluknya. Ayo cepat. Hanya saja hidup di desa agak berbeda dengan di istana. Orang-orang di sini sebenarnya menanam makanan mereka sendiri. Bukankah makanan semua orang berasal dari toko? Tidak, kami tidak punya toko di sini. Semuanya datang dari tanah. Bahkan coklat kocok soreku dengan 2 pompa mocha? Iya, bahkan coklat kocok soreku dengan 2 pompa mocha. Malah, kurasa itu bahkan lebih baik. Kubuatkan 1 nanti. Tak lama kemudian, kulihat Nona Estelle bersusah payah mencabut wortel. Jadi aku datang membantunya. Jangan kau khawatir, aku bisa mengatasinya. Tapi, siapa yang tahu kalau wortel itu berpegang teguh pada tanah? Tepat ketika aku hampir menyerah, tiba-tiba benda itu terlepas dari tanah dan akhirnya terbang tepat di atas kepalaku, mengenai Will. Mungkin lebih baik kau pergi memberi makan ayam. Tapi saat aku mendekati ayam-ayam itu, kulihat sebutir telur di tanah, jadi aku mengambilnya. Ayam itu tiba-tiba berbalik melihatku seolah mereka semua melihat musuh bebuyutan mereka. Yang harus dilakukan adalah lari. Baru setelah Will masuk dan menyelamatkan, semua ayam itu menjadi tenang sendiri. Kau sepertinya tahu banyak soal kehidupan di sini. Tentu saja, aku tinggal di sini sejak hari aku dilahirkan, meskipun aku tak tahu siapa orang tuaku. Kemana orang tuamu? Aku sebenarnya yatim, dibesarkan orang-orang di sini. Mereka tak punya banyak, tapi membesarkanku dengan ketulusan hati mereka. Itulah kenapa aku ingin tinggal di sini dan menjaga mereka sekarang di saat mereka makin tua. Aku tersentuh dengan ceritanya dan menyadari betapa baik orang-orang terhadap sesama, terlepas dari segala rintangan. Ayo perbaiki atap, badai segera datang. Apa ada hal yang tak bisa kau lakukan, Tuan tahu segalanya? Nah, sebenarnya ada. Aku sudah tinggal di sini begitu lama, aku tak tahu bagaimana membuat gadis terkesan. Apa kau bercanda? Kurasa gadis-gadis sudah sangat ingin mendapatkanmu. Apa kau begitu? Untuk sesaat kudapati diriku tersesat dalam kabut matanya yang indah. Tidak, Mia, kau di sini untuk membantu sesama, bukan untuk main-main. Ayo, mari perbaiki atap. Kemudian di hari itu, Will membawaku ke taman dan menunjukkan cara tradisional untuk membuat coklat. Dan hanya seperti ini kau terus menggilingnya hingga ia menjadi pasta yang kental. Aku mencobanya dengan Will memegang tanganku. Kami berdua sangat dekat. Aku bisa mendengar jantungku berdegup kencang di dada. Apakah ini sensasi yang mereka bicarakan dalam dongeng? Saat kami selesai, Will membuatkan coklat panas dan memberiku segelas. Dan saat aku menyesapnya, rasa yang kuat, gurih, dan membumi langsung menghangatkan tubuhku. Will benar, ini lebih enak daripada Starbucks yang pernah ku minum.
Hari-hari berikutnya adalah hari yang paling menyenangkan yang pernah kualami sepanjang hidupku. Aku masih kesulitan untuk mengatasi berbagai tantangan di sini, namun Will selalu ada di sisiku. Dan semua orang di sini, begitu aku mengenal mereka lebih baik, mereka juga mulai bersikap hangat padaku. Setiap hari Jumat, seluruh penduduk desa akan berkumpul mengelilingi api unggun untuk saling bercerita dongeng kuno. Cukup dengan Night Tale. Aku ingin tahu kapan kami akan mendengar akhir bahagia dari kisah Mia dan Will. Kita semua tahu akhir bahagia sudah secerah siang hari. Kudapati pipiku merona karena candaan itu. Aku penasaran apa yang ada di pikirannya saat kulihat Will juga memerah. Semuanya seperti mimpi, hingga suatu pagi, Will dan semua penduduk desa harus pergi panen. Dan aku di rumah untuk membantu pekerjaan rumah. Sementara aku menjemur pakaian, aku terguncang dengan suara yang tak asing lagi. Kau pikir apa yang sedang kau lakukan, Mia? Semuanya seperti mimpi sampai suatu pagi. Will dan penduduk desa lainnya harus pergi panen. Dan aku tinggal di rumah membantu pekerjaan. Saat aku sedang menjemur pakaian, aku dikejutkan oleh suara yang familiar. Apa yang kamu lakukan, Mia? Ibu, kenapa kau di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Para penjaga, bawa putri. Sekarang, kedua penjaga itu segera mengikuti perintah ibu. Masing-masing memegang salah satu sisi lenganku dan membawaku pergi. Apa kita sedang bermain Interpol dan buronan atau apa? Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Aku terus maju, tapi tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh beberapa kali. Untuk melihat desa Wellspring sebelum hilang dari pandangan. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun di desa. Maksudnya dia tidak bisa mengantar Will pergi. Tidak, dasar bodoh. Maksudnya dia tidak bisa menciumnya selamat tinggal. Muah. Diam kalian berdua. Saat itu, Grace dan Liam menoleh ke arahku. Sangat khawatir. Jangan menatapku seperti itu. Aku cuma berbicara dengan bulan loh. Maksudku pada diriku sendiri. Ratu menyela. Tidakkah menurutmu aku pantas mendapatkan penjelasan atas tindakan bodohmu, Mia? Sebelum aku bisa mengatakan apapun, Liam datang untuk membelaku. Yang mulia, jangan marah pada sang putri. Aku juga salah. Aku tidak bertanya padamu. Aku merasa bersyukur tetapi juga kasihan pada Liam. Dia menutupi kegiatanku tapi malah terseret ke dalam semua kekacauan ini. Bu, bagaimana bisa kau menyebutnya program amal ketika yang kau lakukan hanyalah berdandan, mengadakan pesta mewah dan mengambil gambar? Aku hanya berusaha membantu rakyatku. Bantuan nyata, jadi jika ada yang bertindak bodoh, itu bukan aku. Ya, yang mulia, sang putri tidak bermaksud begitu. Kau bahkan berani bicara atas nama putrimu, bicaralah atas dirimu. Aku mempercayaimu untuk menjaga keselamatan putri dan kau berani menentang perintahku dan membiarkannya keluar. Kau dipecat, Grace. Tidak, aku tidak boleh melakukan itu. Grace tidak ada hubungannya dengan ini, itu aku. Cukup, Mia. Sudah saatnya kau tumbuh dewasa dan belajar menjadi putri sejati. Aku telah memutuskan untuk memajukan upacara pertunanganmu dengan Duke. Dalam minggu berikutnya, kau sebaiknya berperilaku baik. Apa? Tidak mungkin, Bu. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba memanggilnya kembali, dia tidak menoleh. Apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Kau dan aku harus menghentikan pernikahan bodoh ini. Aku tidak tahu. Apa maksudmu kau tidak tahu? Kita tidak punya perasaan satu sama lain. Mia, kau dan aku sama-sama tahu kita tidak bisa menentang aturan kerajaan. Ditambah lagi aku tidak akan mengatakan ini, tapi kasih sayang dapat dibangun seiring waktu. Iya. Kau benar, kau seharusnya tidak mengatakan itu. Lalu aku pergi dengan marah. Ketika aku berjalan melewati Grace, wajahnya yang membeku dan matanya yang berkaca-kaca semakin menyakitiku. Beberapa hari berikutnya, para penjaga mengikutiku 24 jam. Kau akan masuk bersamaku atau bagaimana? Maaf yang mulia, aku akan menunggu di luar. Di lain waktu, karena merasa sangat bosan, aku berjalan-jalan di sekitar istana. Kenapa kau mengikutiku dari belakang seperti itu? Apa aku tawananmu? Maaf, yang mulia. Lalu dia dengan cepat berjalan di depanku memimpin jalan. Beraninya kau berjalan di depanku, memangnya kau raja? Maaf. Jadi dia memperlambat langkahnya dan berjalan berdampingan denganku. Hei, kau bukan temanku untuk berjalan di sampingku seperti itu. Yang mulia, aku tidak diizinkan berjalan di belakang, di depan, atau di sampingmu. Tolong beritahu aku di mana aku harus berada. Tidak bisakah dia mencari tahu sendiri? Aku pergi, meninggalkannya meratap. Sungguh memalukan. Yang mulia. Tentu saja kali ini aku tahu tidak mungkin aku bisa kabur dari istana. Karena tidak ada orang atau tempat untuk meminta bantuan, aku hanya bisa mencari penghiburan dari ayah. Setiap hari aku pergi ke kamarnya, mengobrol atau membacakan buku untuknya. Aku merindukan semua kenangan terindah saat kami berdua berpergian dan bersenang-senang bersama. Saat itu Halloween ketika usiaku 10 tahun. Ayah dan aku berdandan seperti Anna dan Elsa tanpa memberitahu siapapun dan muncul di depan rumah seseorang. Trick or treat. Raja Daniel? Bukan, salah rumah. Maaf. Ternyata pria itu seorang reporter, jadi dia langsung mengenali ayah. Astaga, saat itu sangat lucu sampai-sampai kupikir aku mengompol saat berlari.
Namun hari-hari bahagia tanpa beban itu sudah lama berlalu. Meskipun aku tahu ayah sedang tidur lelap, aku tetap mencurahkan isi hatiku menceritakan semua yang telah terjadi. Dari betapa ibu sangat mengontrol dan tegas hingga petualanganku yang menakjubkan dengan Will di desa. Dan bahwa aku akan segera menikah dengan seseorang yang tidak kusukai. Aku sangat merindukanmu. Tolong bangun dan akhiri semua ini. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan ibu lagi. Kemudian aku mendapati diriku terisak-isak di samping ayah. Beberapa hari berikutnya aku tidak bisa berhenti memikirkan Will dan penduduk desa. Apakah dia tahu aku akan segera menikah? Saat itu aku mendengar pembantu bicara di sudut. Apa kau sudah dengar tentang orang gila yang coba masuk ke istana? Ya, dia mencoba menyamar sebagai pemasok makanan lalu sebagai pengemudi truk sampah. Dan bahkan mengambil risiko bersembunyi di dalam lemari pendingin ikan hanya untuk melewati tembok. Tiba-tiba aku merasakan jantungku berdebar kencang. Seperti apa rupanya? Apa kau tahu namanya? Aku tidak tahu namanya, Yang Mulia. Dia cukup tinggi dan berambut hitam. Itu pasti Will. Aku bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Suatu malam aku bersama ayah membacakan buku untuknya seperti biasa. Aku pasti tertidur di sana dan dibawa kembali ke kamarku saat aku terbangun di tempat tidurku. Mendengar semua pertengkaran berisik di lantai bawah, aku melangkah keluar ke balkon untuk melihat apa yang terjadi di sana dan aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Di sanalah dia, dibawa pergi oleh para pengawal kerajaan. Apa yang dilakukan di sini? Aku segera pergi menemui Ratu. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa para pengawal membawa Will pergi? Dia cukup berani untuk menerobos masuk ke istana dan meminta bertemu dengan putri. Tolong biarkan dia pergi, Bu. Bukankah seharusnya kita beri pelajaran? Jika dia tidak meninggalkan tempat ini dengan selamat, ibu tidak akan melihatku di pernikahan dengan Liam besok. Apa kau mengancamku? Beraninya kau. Tidak ada yang tidak akan kulakukan. Mengatakan itu aku pergi. Aku tidak pernah sejauh ini, tapi itulah satu-satunya cara untuk melindungi Will. Aku kembali ke kamarku saat semuanya kembali tenang. Tiba-tiba aku merasakan sebuah tangan di bahuku dan aku hampir berteriak keras. Grace! Shh! Kenapa kau di sini? Bagaimana bisa kau masuk ke sini? Ya Tuhan, aku sangat merindukanmu. Apa kau baik-baik saja akhir-akhir ini? Aku masuk saat para penjaga membawa Will pergi. Dan aku baik-baik saja, Yang Mulia. Kau juga melihat Will? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia terluka? Will baik-baik saja, jangan khawatir. Dan sebenarnya aku di sini untuk membawamu bertemu dengan Will. Kami punya rencana untuk membantumu lolos dari upacara pertunangan besok. Kemudian Grace memberiku seragam pengemudi truk dan aku segera berganti pakaian. Aku melompat ke truk dan Grace mengendarainya ke gerbang. Saat itulah kami dihentikan oleh para penjaga. Berhenti di situ. Siapa kau dan mau kemana? Apa aku melihatmu datang? Kami akan menyediakan makanan untuk pernikahan besok. Kami sudah di sini sejak pagi. Penjaga itu menatapku saat jantungku berdebar kencang di dadaku sebelum akhirnya dia membiarkan kami pergi. Phew. Keluar dari istana, Grace langsung membawa kami melintasi hutan dengan kecepatan lebih cepat dari Flash yang mengemudikan truk. Pelan-pelan saja, Grace. Tapi dia tidak menjawabku. Malah dia mempercepat laju mobil. Aku berpegangan pada mobil saat jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Dan kami akhirnya berhenti. Saat aku keluar dari mobil, aku menyadari kami berdiri di dekat tebing berbatu. Bukankah kau bilang kita akan bertemu dengan Will? Kenapa kita di sini? Kelihatannya agak menakutkan, tapi saat aku berbalik, Grace berada tepat di belakangku. Grace, apa yang kau lakukan? Aku berbohong padamu. Tidak ada kesepakatan antara Will dan aku. Cuma kita berdua di sini. Tapi kenapa? Berhenti, kau membuatku takut. Kau tak bisa melihatnya? Kami sedang jatuh cinta. Siapa? Kau dan Will? Tidak. Duke yang akan bertunangan denganmu besok. Kami pacaran. Kedengarannya bagus, maksudku kau dan Liam bersama. Tapi sejak kapan? Kami pernah bertemu dan saling mengenal sebelumnya. Tapi kami baru punya perasaan satu sama lain baru-baru ini ketika kami menghabiskan waktu bersama di pondok. Tapi kemudian kau mencurinya dariku. Tiba-tiba, Grace menerjang untuk mendorongku ke ujung tebing. Tidak. Kau tahu bahwa Liam dan aku, kita berdua tidak menginginkan pernikahan ini. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, Grace menangis terseduh-seduh. Aku tahu itu. Aku tahu kau juga tidak menginginkannya. Tapi Liam dan aku, kami membicarakannya dan dia berkata tidak mungkin kami bisa bersama karena aku melepaskan status bangsawan. Dan aku cuma rakyat jelata sekarang. Dan lebih buruknya, sepertinya Liam mengikuti perintah kerajaan dan menerima pernikahan ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku tidak pernah melihat sisi dirinya yang seperti ini. Bagiku, Grace selalu menjadi pengawal yang paling tangguh dan paling bertanggung jawab yang melindungiku dalam segala hal. Tapi bagaimanapun juga dia hanya seorang gadis. Aku memeluknya dengan hangat dan merasakan air mata mengalir di wajahku juga. Keesokan paginya, semua orang berkumpul untuk menyaksikan momen Liam dan aku menjadi pasangan resmi. Tapi tepat ketika Liam hendak memasangkan cincin di jariku, aku langsung menarik tanganku kembali. Aku menentang pernikahan ini ketika aku hendak melanjutkan seseorang berbicara. Kami juga menentang pernikahan itu. Aku terkejut melihat Will memimpin penduduk desa lainnya. Selama program amal, sementara keluarga kerajaan sibuk bermain-main di pondok mewah itu, sang putri adalah satu-satunya yang benar-benar peduli untuk mengunjungi desa kami. Jika ada yang pantas mendapatkan kebahagiaan, itu adalah sang putri. Itu benar. Sang putri pantas bersama seseorang yang dicintainya dan hidup bahagia selamanya. Itu benar. Aku sangat tersentuh melihat wajah-wajah yang sudah lama tidak aku lihat. Lalu aku melihat senyum dan tatapan penuh kasih sayang dari Will. Apakah ada orang yang bisa lebih tampan setelah beberapa minggu seperti itu? Liam tiba-tiba angkat bicara. Aku juga menentang pernikahan ini karena aku mencintai orang lain. Grace,
Dulu aku pengecut karena tidak menentang perintah kerajaan. Aku pikir aku ingin membalas raja karena telah membantu ayahku di masa lalu. Namun, putri dan semua orang di sini membuatku sadar bahwa aku hanya punya satu kehidupan untuk dijalani. Dan aku tidak mampu menyakiti siapapun, tidak Grace, tidak juga Tuan Putri. Kerumunan orang menjadi kacau dan aku bisa merasakan Ratu marah besar. Tepat saat itu, suara tegas terdengar, membungkam semua orang. Pagi ini Putri bangun pagi sekali, pergi menemuiku dan menangis sejadi-jadinya, mengganggu tidurku. Jadi aku harus bangun untuk mengumumkan, pernikahan ini batal. Sebaliknya, Putri diizinkan bersama siapapun yang diinginkan hatinya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan luapan kebahagiaan yang aku rasakan saat aku berlari memeluk ayah. Namun bukan itu saja, ayah juga memutuskan untuk menjadikan Will sebagai baronet di desanya untuk mengawasi perkembangan mulai sekarang. Kalian berdua mendapat restuku dan boleh kembali ke desa Wellspring mulai hari ini. Bergandengan tangan, Will dan aku berlari keluar dari sana di tengah sorak-sorai paling keras dari seluruh penduduk desa Wellspring dan tamu pernikahan lainnya. Dengan persetujuan raja, aku kembali ke istana untuk mengemasi barang-barangku untuk pergi. Aku melihat Ratu saat aku keluar, tapi dia hanya menoleh dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Kurasa beberapa hal tidak pernah berubah. Ketika semuanya sudah siap, Markus tiba-tiba datang menemuiku. Yang mulia, Ratu benar-benar sangat mencintai dan peduli padamu. Benarkah? Dia bahkan tidak repot-repot mengantarku. Ada sesuatu tentang Ratu yang menurutku harus kau ketahui. Markus dan aku pergi ke taman untuk mengobrol pribadi. Ketika Markus menceritakan kebenaran yang tak terungkap tentang ibuku, dia sebenarnya adalah orang biasa ketika menikah dengan ayah. Tepat setelah pernikahan, meskipun dia telah menjadi ratu, keluarga kerajaan tidak pernah menunjukkan rasa hormat yang pantas diterimanya. Itulah sebabnya Ratu selalu berusaha sebaik mungkin untuk bertindak seperti bangsawan dan menutupi jejak latar belakangnya yang sederhana. Kau mungkin berpikir dia selalu terlalu tegas, terlalu mengaturmu, tetapi jauh di lubuk hatinya, Ratu hanya ingin kau menyesuaikan diri dan tidak pernah dipandang rendah seperti dia. Melihatku tenggelam dalam pikirannya, Markus melanjutkan. Tolong pahamilah itu hanya cintanya padamu. Bagaimanapun juga, dia seorang ibu yang kebetulan juga seorang ratu. Aku berlari untuk menemui Ratu yang sedang duduk dengan tenang di perpustakaan. Sepertinya dia banyak menangis. Yang mulia, Markus baru saja menemuiku. Aku tahu segalanya sekarang tentangmu dan keluarga kerajaan. Benarkah? Melihatnya masih memasang muka dinginnya, aku berlari memeluknya. Sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Kau bisa saja mengatakan padaku betapa beratnya yang harus kau lalui. Kau bisa mengandalkanku saat keadaan sulit, katahu. Kita keluarga. Aku merasakan air mata hangat di punggungku. Aku minta maaf, Mia. Aku begitu mengendalikanmu sampai-sampai aku lupa bahwa kau selalu menjadi putriku yang baik dan manis. Aku berusaha membantumu, tapi aku lupa bahwa aku tidak memberimu bantuan yang tepat. Maafkan aku, sayangku. Dengan restu Ratu, aku pergi ke Wellspring bersama Will. Dan 3 tahun telah berlalu sejak itu. Aku telah membangun keluarga kecil untukku. Mama, Papa, lihat siapa yang datang. Aku menoleh dan melihat Raja dan Ratu mendekati kami. Lihat betapa anak laki-lakiku telah tumbuh besar. Semuanya tampak berbeda di sini. Aku hampir tidak mengenali tempat ini lagi. Semua berkat putri yang telah membawa banyak ahli pertanian ke sini. Hasil panen kami lebih baik dari sebelumnya dan kami memiliki lebih dari cukup makanan untuk semua orang. Sekarang kami juga berdagang dengan kota-kota lain. Benar sekali, kami juga memiliki air minum sekarang. Dan para lelaki kembali untuk membantu membangun desa juga. Wah, Mia kecilku telah menjadi putri yang hebat ya. Bukan aku, itu berkat restu dari kalian berdua yang mulia. Hai guys, kembali lagi bersama aku Mia, putri dari negara yang tidak boleh disebutkan namanya. Kisahku sudah diceritakan, tapi jelas kalian tidak puas dan ingin melihatku jatuh dari tebing itu, ya kan? Ya, jadi diamlah, dengarkan baik-baik. Tidak, ayo lupakan itu. Ayo kita langsung menyelam. Tiba-tiba, Grace menerjang untuk mendorongku ke ujung tebing. Tidak. Kau tahu bahwa Liam dan kami berdua tidak ingin pernikahan ini. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, Grace menangis terseduh-seduh. Aku tahu itu. Aku tahu kau juga tidak menginginkannya. Tapi Liam dan kami membicarakannya dan dia bilang tidak mungkin kami bersama. Karena aku lupa status bangsawan dan aku hanya rakyat jelata sekarang. Dan lebih buruknya, sepertinya Liam mengikuti perintah kerajaan dan menerima pernikahan ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mia terkejut melihat sisi lembut Grace ini. Ia berjongkok untuk menghibur Grace ketika tebing tempat ia berdiri tiba-tiba runtuh dan ia terjatuh. Grace terlalu terkejut untuk menahan Mia. Merasa sangat bersalah dan hancur, Grace kembali ke istana untuk memberitahu Ratu tentang apa yang telah terjadi, dan Ratu segera memerintahkan pengawalnya untuk mencari sang putri, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Grace harus menghadapi hukuman penjara. Liam mengunjunginya dan meminta maaf karena tidak dapat membelanya, serta berjanji untuk menunggunya. Ratu sangat berduka dan menyesali apa yang telah ia lakukan kepada sang putri sehingga ia melakukan perjalanan jauh dan luas untuk beramal. Tidak lama kemudian, Raja juga terbangun dari komanya dan pencarian untuk menemukan Mia tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Suatu hari saat menjalankan tugas istana, Raja dan Ratu tiba di desa Wellspring. Di sana mereka melihat seorang anak laki-laki yang tampak persis seperti putri Mia. Ratu mendekati anak kecil itu untuk bicara. Ketika ia memanggil orang tuanya, Ratu berbalik dan melihat putri Mia dan Will bersama.
Di sana, dia terkejut saat mengetahui bahwa pada hari kecelakaan Putri Mia, Grace benar-benar menemukannya dan membawanya kembali ke desa Will. Kemudian, seorang tabib mengunjungi Mia dan merawatnya. Setelah bangun, Mia memutuskan untuk tinggal di Wellspring untuk membantu mengembangkan desa menjadi komunitas yang lebih baik. Tanpa sepengetahuannya, Grace telah menanggung semua kesalahan agar keluarga kerajaan berhenti menyelidiki kecelakaan itu dan mencari tahu keberadaan sang putri. Grace telah mengorbankan kebebasannya agar sang putri bisa memiliki kebebasannya. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Grace, Mia segera kembali ke istana untuk memaafkannya. Keduanya berpelukan sambil menangis. Semua kesalahpahaman antara Mia dan Ratu juga telah diselesaikan. Putri Mia dan Will kembali ke istana, sementara Liam dan Grace akhirnya berkumpul juga. Itu adalah akhir yang bahagia dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Karena sang putri saat ini sedang pergi, kedip-kedip. Aku tanya kalian semua, akhir cerita mana yang kalian suka? Beritahu aku di kolom komentar dan sang putri akan selalu menjenguk kalian. Karena dia sibuk menjalani hidup bahagia selamanya. Dah. Aku berlari ke kafetaria, berharap masih ada sesuatu yang lezat tersisa. Ini salah guruku. Dia menyuruhku tetap di ruangan setelah kelas. Mindy, nilaimu terlalu rendah, bla bla bla. Oh tidak, yang aku lihat hanyalah nampan kosong di mana-mana. Perutku keroncongan membayangkan harus kembali ke kelas dalam keadaan lapar, tapi kemudian seperti fata morgana di padang pasir. Roti terakhir tergeletak di sebelah Tom si Hoti. Tanpa pikir panjang, aku meraihnya dan menggigitnya. Kenyal, sangat kenyal. Lalu tiba-tiba semua orang tertawa terbahak-bahak. Saat itulah aku tersadar, tidak ada roti. Aku sedang mengunyah sepatu balet Tom. Hai, aku Mindy dan aku berasal dari keluarga juara angkat beban. Iya, gen ayahku menjelaskan kenapa aku jadi gadis tertinggi di sekolah. Aku dulu ingin jadi atlet angkat beban seperti ayah, tapi kemudian aku bertemu sahabat karibku, Tiffany. Tiba-tiba aku menemukan dunia gaun cantik dan gerakan berputar yang halus yang disebut figure skating. Dan aku tidak bisa melihat celana angkat bebanku yang jelek dengan cara yang sama lagi. Tiff mengajakku bermain skating di mall dan aku suka. Sejak saat itu, hanya itu yang aku inginkan. Oke, mungkin aku tidak mungil seperti Tiff, tapi aku cukup pintar untuk menggunakan algoritma untuk menghitung sudut selama latihan. Tiff dan aku sama-sama mendapat beasiswa di SMA yang berfokus pada olahraga. Dan ya, saat itulah masalah dimulai. Tidak peduli pakaian lucu apa yang aku pakai, atau seberapa normal aku mencoba untuk menjadi imut, menjadi jerapah membuatku menonjol. Dan bersama Tiff yang cantik dan mungil memperburuk keadaan. Satu-satunya yang tidak mengabaikanku adalah tim angkat beban, tapi itu hanya karena ayahku adalah pelatih mereka. Kemudian untuk memperburuk keadaan, kecanggungan dan nafsu makanku yang seperti gajah secara tidak sengaja membuatku berada di sisi buruk Tom. Ini buruk karena hampir setiap cewek dan cowok di tempat ini terobsesi dengannya. Sejak saat itu, tidak ada yang menganggapku serius. Dan berusaha menghindari ayah agar dia tidak ceramah tentang berhenti berseluncur dan beralih ke angkat beban sungguh melelahkan. Aku sedang berada di ruang ganti saat Tiff datang. Aku lupa ini hari pemeriksaan kesehatan tahunan. Aku harusnya tidak makan muffin itu tadi. Oh, tidak. Aku juga lupa soal itu. Tidak mungkin berat badanku dipublikasikan agar seluruh sekolah melihatnya. Aku akan dijuluki Mindy si besar. Jadi saat tidak ada yang melihat, aku menyelinap keluar dari sana. Namun mencoba mencari tempat persembunyian yang cukup besar untuk tubuh besar ini tidaklah mudah. Lemari petugas kebersihan. Namun saat aku bergegas ke sana, aku bertabrakan dengan Tom. Pernahkah kamu mendengar tentang ladies first? Kau menyebut dirimu seorang wanita? Baiklah, Nona, berikan ini padaku. Sebagai gantinya, aku punya camilan yang sangat lezat untukmu. Camilan apa? Roti ini. Berani sekali kau. Pada saat itu pintu tiba-tiba terbuka dan petugas kebersihan berteriak pada kami untuk berhenti berciuman. Apa? Berkat kesalahpahaman yang tidak perlu ini, kami berakhir di kantor kepala sekolah bersama orang tua kami. Ayahku bahkan membawa seluruh tim angkat beban dan mulai mengamuk. Mindy, kamu membolos? Aku tidak bisa menyebutkan pemeriksaan kesehatan, jadi dengan panik aku mengoceh. Aku sedang pacaran dengan Tom. Siapa yang akan pacaran denganmu, Nona Banteng Brahma? Kemudian terdengar suara beng keras saat ayahku menghancurkan meja menjadi dua. Banteng? Siapa yang kau sebut banteng? Maksudku Mindy kuat dan imut seperti banteng. Bahasa cinta kita agak istimewa, ya kan sayang? Oh, keledaiku yang manis. Kau mengungkapkan terlalu banyak. Semua orang terkesiap kaget. Dan kemudian aku tahu, ayah menangis bahagia dan mulai memeluk semua orang. Labuku, akhirnya punya pacar. Ini saatnya berpesta di rumahku. Tapi kalau kau sampai menghancurkan hati gadis kecilku, kau akan celaka. Kupikir itu hanya kebohongan kecil, sampai keesokan harinya serbuan siswa membombardirku dengan pertanyaan. Sudah berapa lama kau dan Tom bersama? Siapa yang melangkah lebih dulu, kau atau dia? Kau harus duduk dengan kami. Jadi, kebohongan kecil ini benar-benar telah menumbuhkan kaki dan berlari. Tapi anehnya ini terasa menarik.
Tiba-tiba aku bukan lagi sekedar sahabat aneh Tiffany. Sebaliknya, aku menjadi pusat perhatian. Dan ini seharusnya tidak berakhir secepat ini. Tidak, aku harus memperpanjang kencan palsuku dengan Tom. Jadi tepat saat Tom lewat, aku langsung menyeretnya menjauh di tengah sorak-sorai siswa yang memujiku. Seluruh tim angkat beban memata-matai kita. Apa kau ingin merasakan kemarahan ayahku jika dia tahu kau berbohong padanya? Kau yang memulai ini. Kurasa ayahku tidak akan melihatnya seperti itu. Baiklah, aku akan berperan sebagai pacarmu dan kau berhentilah memakan sepatuku. Setuju. Jadi kami melanjutkan pura-pura berpacaran. Tetapi aku tidak menyangka bahwa tim angkat beban benar-benar memata-matai kami di mana-mana. Kami harus terus berpura-pura. Tom mengantarku ke semua kelasku, menempelkan catatan-catatan manis di lokerku, dan saat makan siang, dia menyuapiku spaghetti dan menyeka saus dari mulutku. Kami akhirnya menghabiskan sebagian besar waktu bersama, dan mata-mata kira kami pasangan yang sebenarnya. Aku tahu ini semua hanya sandiwara, tetapi dia seperti bola keju besar. Bola kejuku, jadi tetap saja rasanya menyenangkan. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Tom, semakin aku menyukainya. Dia mendengarku cerita betapa kerasnya aku bekerja untuk masuk ke sekolah ini. Dan sebagai balasannya, aku belajar banyak hal baru tentangnya. Seperti betapa dia sangat menyukai tari balet. Meskipun keluarga dan mantan teman-temannya tidak selalu memahaminya. Dan sikap dinginnya itu karena dia tidak ingin ada orang yang meragukan mimpinya dalam hidupnya lagi. Kami mulai semakin dekat dan dia melakukan beberapa hal yang sangat lucu, seperti menyemangatiku saat latihan skating dan membawakanku coklat panas untuk menghangatkanku. Aku senang mengenal Tom, tetapi sayangnya tidak semua orang menjadi bagian dari klub penggemar kami. Tidak peduli apa yang kukatakan, Tiff tidak akan percaya bahwa dia adalah cowok yang nakal. Dia akan mengirimiku pesan teks tanpa henti hanya untuk memaksaku memilih antara Tom dan dia. Aku tahu sejak Tom muncul, aku menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya, tetapi dia terlalu berlebihan. Lebih parahnya lagi, dia bahkan berbohong tentang cederanya saat latihan untuk merusak kencanku. Aku bersikap dingin kepada Tiff setelah itu. Dia perlu merenungkan tindakannya. Suatu hari aku sedang membereskan lokerku ketika Rachel, salah satu gadis paling populer di tim kami alias saingan Tiff, mendatangiku dan memintaku gabung ke kelompoknya. Tapi bagaimana dengan Tiff? Tiff selalu bilang bahwa Rachel tidak baik dan... Ada apa? Apakah harus minta izin Tiffany sebelum berteman dengan seseorang atau apa? Bukankah kau lebih terkenal daripada dia? Benar, aku harus berhenti dianggap sebagai ajudannya. Aku punya pilihan sendiri, teman-temanku sendiri, jadi aku setuju bergabung dengan kelompok Rachel. Dan harus kuakui, cukup menyenangkan berada di kelompok populer. Dan di sisi lain, jalan bareng dengan cowok paling imut. Menghabiskan waktu bersama Tom membuatku menyadari sesuatu. Aku punya perasaan padanya, perasaan yang nyata. Tak lama aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh tentang Tom sepanjang waktu kepada Rachel. Oh sayang, kau sangat imut. Tapi, kurasa kau tidak boleh terus-terusan bertemu cowok itu. Hah? Kenapa? Oke, aku paham. Sekarang kau juga bertingkah seperti Tiff. Tidak, maksudku ada rumor bahwa dia pacaran dengan seseorang di belakangmu. Tiff, aku melihat mereka terlihat mesra bersama. Apa? Tidak mungkin. Tapi Tiff memang kelihatan cemburu dan dia merusak kencanku dengan Tom. Jadi, mungkin ini ada benarnya? Perkataan Rachel menggangguku, jadi sepulang sekolah aku pergi ke rumah Tiff untuk menanyakannya. Saat itulah aku melihat Tiff menangis di pelukan Tom. Rachel benar, Tiff dan Tom bersama. Aku pergi sebelum mereka berdua melihatku. Sambil terisak-isak aku kirim pesan ke Tom mengakhiri hubungan palsu kami dan memblokir kedua nomor telepon itu. Keesokan harinya di sekolah, semua orang bergosip tentang bagaimana Tom meninggalkanku demi Tiff. Dan yang terburuk, sebagai raksasa, aku tidak bisa menyembunyikannya. Bahkan Rachel dan kelompoknya menyerangku. Ada apa? Apa kau sudah jatuh dari kudamu? Dulu bebek buruk rupa akan selalu bebek buruk rupa. Aku tidak tahan tinggal di sana dan melihat mereka menertawakanku, jadi aku meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah. Aku tidak akan kembali ke sana dan tidak ada yang bisa memaksaku. Aku mengunci diri di kamar dan menolak untuk meninggalkannya sampai... Apa ini karena Tom? Aku akan memberinya pelajaran. Dengan enggan aku membuka pintu. Mindy, kamu kelihatan mengerikan. Apa yang terjadi? Semuanya menjadi terlalu berat dan akhirnya aku menceritakan semuanya kepada ayah. Aku jadi bahan tertawaan, tidak ada yang menganggapku serius karena penampilanku. Tidak ada cowok yang menyukaiku, tidak ada yang ingin menjadi temanku, dan tidak ada yang percaya aku bisa berseluncur. Pumpkin, kau diterima di salah satu sekolah olahraga terbaik di luar sana. Artinya kamu pemain seluncur berbakat, terlepas dari apa yang dikatakan orang lain termasuk aku. Ketenaran hanya sementara, lihatlah aku, dulu seorang juara dunia tetapi sekarang hanya pria perut buncit yang tujuan hidupnya membesarkanmu. Ayah... Baiklah, kamu terlalu kuat untuk membiarkan orang-orang bodoh ini menjatuhkanmu. Mengerti? Ayah benar, aku tidak bisa menyerah pada mimpiku hanya karena pendapat orang lain. Jadi, keesokan harinya aku kembali ke sekolah dan mengabaikan semua tatapan dan ejekan. Saat melihat Tom dan Tiff bersama, aku menatap mereka dan terus berjalan. Ini adalah langkah pertama dalam menyingkirkan orang-orang beracun dari hidupku dan belajar mencintai diriku sendiri. Itulah sebabnya ketika guru meminta sukarelawan untuk kompetisi skating, saat Tiff mengangkat tangannya, begitu pula aku. Semua tahu kau hanya melakukan itu agar bisa berhadapan dengan Tiff. Mereka boleh berpikir apa saja yang mereka mau. Aku tidak akan mengalah. Lalu ponselku berbunyi bip. Itu adalah pesan dari Rachel yang memintaku untuk menemuinya di luar.
Begitu aku sampai padanya, dia mulai menanyakan semua pertanyaan itu kepadaku seolah-olah dia peduli. Tiba-tiba khawatir padaku, mana seringnya sarkasmu? Aku minta maaf untuk hari itu. Semua orang menatapku, jadi aku harus ikut bermain dengan mereka. Percayalah, aku tidak akan pernah meremehkanmu. Oke, aku tidak menyangka ini. Ngomong-ngomong ini Alex, aku tidak ingin kau menjadi satu-satunya yang tidak punya partner skating. Jadi aku mencarikannya untukmu. Maafkan aku. Dia tampak begitu tulus sehingga aku tidak bisa tidak mempercayainya. Aku pernah berada di tempatnya, takut akan penilaian dan tekanan teman sebaya, jadi aku tahu bagaimana rasanya. Mungkin Rachel memang bermaksud baik. Lagi pula, aku sudah kehilangan Tiff sebagai sahabatku. Aku tidak ingin sendirian. Aku tiba di rumah dan mendapati Tiff sudah menungguku. Kenapa kamu jadi sahabat Rachel? Dia mengejekmu di depan semua orang. Kamu sudah berubah, Mindy. Apa kamu ingin aku tetap sama dan dibully selamanya? Dan kamu juga bukan sahabat yang baik. Kamu hanya ingin aku hidup dalam bayang-bayangmu dan menyaksikan betapa bahagianya kamu dengan pacar barumu. Bagaimana denganmu? Kamu juga meninggalkanku. Aku merasa tercengang. Bagaimana dia bisa begitu marah padahal dialah yang sekarang memiliki Tom. Ketika aku sudah tenang, aku memikirkan kembali apa yang dikatakan Tiff dan bertanya-tanya apakah aku benar-benar telah berubah. Tiff selalu ada untukku, terlepas dari seperti apa penampilanku. Tapi aku tidak memberitahunya bahwa Tom dan aku tidak serius, karena aku rasa itu membuatku merasa lebih unggul. Aku bergabung dengan kelompok Rachel tanpa mempertimbangkan seberapa buruk perasaan Tiffany. Aku menyadari bahwa aku memiliki rasa rendah diri terhadap sahabatku sendiri. Pada hari kompetisi, aku pergi untuk berbicara dengan Tiff, tapi aku tidak dapat menemukannya. Aku menghancurkan rutinitasku dengan Alex, tapi selama giliran Tiff aku melihat ada yang salah. Kemudian selama putarannya, aku melihatnya kehilangan keseimbangan dan dubrak, dia jatuh dengan keras dan dilarikan ke rumah sakit. Aku bergegas untuk menemaninya ke sana, tetapi Rachel menghentikanku. Kenapa kamu menyabotase sepatunya? Apa itu alasan kenapa kamu menyuruhku merahasiakannya tentangmu yang menyelinap ke ruang tunggu, Tiffany? Aku coba menjelaskan aku tidak melakukan apapun, tapi kemudian juri mengumumkan hasilnya. Karena kesialan Tiff, aku mendapat skor yang cukup untuk mendapatkan tempat terakhir di babak final. Aku tidak akan bekerja dengan seseorang yang menggunakan trik untuk menang. Gadis raksasa, kamu sendirian. Semua orang mulai mengerang kepadaku dan aku mulai panik. Kenapa tidak ada yang mau mempercayaiku? Babak final sudah dekat, tetapi aku tidak bisa berhenti khawatir. Saat melangkah ke atas es, aku melihat Alex menyeringai sambil berdiri di samping Rachel dan menyadari mereka telah mempermainkanku. Aku berdiri diam seperti patung dan terlalu takut untuk berseluncur sendirian. Kemudian kerumunan itu terdiam dan kulihat seseorang dengan goyah mendekatiku. Tom, rumor tentang aku dan Tiff tidak benar. Mindy, aku menyukaimu. Jadi, bagaimana gadis manis? Maukah kau anak balet ini menjadi pasanganmu? Bingung namun tersentuh, aku mengangguk. Sekarang angkat dagumu, lihat. Dan di tribun ada Tiff mengangkat spanduk sambil berteriak. Mindy, kamu pasti bisa. Didorong keberanian yang baru, Tom dan aku tergagap dalam rutinitas kami. Dan meskipun kami membuat banyak kesalahan, itu tidak menjadi masalah karena aku merasa sangat senang mengetahui bahwa aku memiliki Tom dan Tiff di pihakku dan bahwa aku tidak menyerah. Aku berada di urutan terakhir dan Rachel menang, tetapi saat dia menerima trofinya para juri berdiskusi. Ternyata ada siswa lain yang punya bukti video Rachel yang merusak sepatu Tiff. Saat mereka mengambil trofi darinya, Rachel marah dan berteriak, "Jelas aku tidak mau berteman dengan orang aneh sepertimu. Aku hanya memanfaatkanmu supaya aku bisa menyingkirkan Tiff." Kata-katanya mungkin pernah menyakitiku, tapi sekarang aku tidak peduli apa yang dia katakan. Dan aku bergegas mencari Tiff. Saat melihatnya, aku memeluknya erat-erat dan dia mengatakan yang sebenarnya. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu lebih awal. Sebenarnya Tom saudara tiriku. Ayahku pemain figure skating. Dia berbohong bahwa dia masih lajang, tapi tidak. Dia sudah menikah. Dia menolak jadi bagian dari hidupku dan ibu takut mengumumkan apa yang telah dia lakukan. Ibu berjuang tanpa bantuan keuangan darinya. Aku membenci ayahku dan mengira Tom akan seperti dia. Aku tidak pernah mengatakan ini kepadamu karena aku malu. Tapi ternyata kamu benar. Tom sebenarnya pria yang baik. Wah, sekarang semuanya masuk akal. Semua rahasia ini telah menyebabkan semua kebingungan ini. Jadi kami janji tidak pernah menyembunyikan apapun dari satu sama lain lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang benar-benar peduli padaku. Aku belajar mencintai diriku sendiri dan menggunakan ukuran tubuhku sebagai kekuatan. Menjadi unik bukanlah kelemahan, itu adalah keuntungan. Dan yang terbaik dari semuanya, orang-orang yang penting menyukaiku apa adanya. Apa kalian tahu rasanya tinggal di kastil yang sangat mewah, mengenakan gaun mewah, menikmati hidangan lezat, dan selalu ada pelayan yang mengurus kalian? Ya, sebenarnya aku juga tak begitu tahu. Aku ini cuma pelayan kecil yang cukup beruntung untuk berteman dengan Putri Anne. Oh, ngomong-ngomong, namaku Diana, dan aku dilahirkan di istana di kerajaan kecil di Eropa. Terdengar seperti dongeng, ya kan? Nah, aku tak sepenuhnya hidup dalam kehidupan dongeng. Aku hanya di sini karena ibuku, Stella. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani ratu. Jadi sebagai imbalannya aku diizinkan tinggal di kastil. Dan saat aku dewasa, aku jadi pelayan Putri Anne, yang hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Jadi kami dengan cepat akrab. Namun ironisnya, aku tak cukup cocok jadi pelayan. Aku agak...
Oke, mungkin sangat ceroboh. Dan aku cenderung kurang membantu daripada yang seharusnya. Saat semuanya hening, kemungkinan aku baru saja sembunyi di perpustakaan dan tersesat dalam lautan buku tak berujung. Akan lebih menyenangkan kalau Anne juga segembira aku menghabiskan waktu di perpustakaan. Tapi dia tak begitu peduli akan membaca dan belajar, dan bilang itu akan membuatku menua dengan cepat. Tapi tetap saja, dia harus menghadiri kelas wajibnya, tentu saja dengan perintah ratu. Meskipun dia lebih suka membuat kue, bersih-bersih, dan mendekor. Jadi kapanpun tak ada mata mengawasi kami, Anne dan aku akan saling membantu. Aku akan menyelinap ke kelasnya, mendengar penjelasan dengan perhatian supaya bisa membantunya mengerjakan tugas nanti. Sebagai imbalan, dia membantuku dengan tugas istana. Anne adalah bagaimana aku membayangkan sosok seorang kakak. Kami berdua saling mendukung. Aku tahu Anne yang asli. Aku mendukung kecintaannya membuat kue bahkan saat ibunya sendiri melarangnya. Dan aku satu-satunya yang tahu rasa sukanya pada Count Harold, yang sering datang membawa upeti dari rakyat. Anne sangat baik hingga dia selalu memberiku banyak makanan enak untuk dibagi dengan ibu dan pelayan yang lainnya. Tapi ibu tak terlalu senang dengan ini. Entah kenapa, dia selalu gelisah melihat betapa dekatnya aku dan Anne. Jangan lupa tempatmu, Diana. Putri Anne tetap anggota kerajaan. Dan kau cuma pelayan kecil, pastikan kau tak pernah kelewat batas dengannya. Dia hanya berusaha membantu kita, Bu. Ibu jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kemudian suatu hari, Anne menemukan gaun kuno cantik di lemarinya dan meyakinkanku untuk mencobanya. Aku setuju dan setelah aku keluar dari tirai ganti, Anne terpukau. Lihat, kau bisa menjadi seorang putri yang cantik. Apa aku pernah bilang padamu kau sangat mengingatkanku akan tanteku, mendiang Ratu Mary? Aku tak punya banyak kenangan tentangnya, tapi aku pernah melihat potretnya di pohon keluarga kerajaan. Dan kau memiliki aura yang sama dengannya. Kuharap, Anne. Tapi jika aku ini putri, aku akan menyuruh orang-orang melakukan apa yang kuinginkan. Seperti, ambilkan jubahku, pelayan. Dan saat kau selesai, jemari kakiku perlu direndam air garam. Kami sedang bermain-main saat ibu menerobos masuk. Diana, beraninya kau tak hormat pada putri. Kukatakan padamu, jangan kelewat Dia tak menyelesaikan kata-katanya tapi terjatuh ke lantai, memegangi dadanya kesakitan. Aku bergegas mendatanginya saat Anne berlari ke lorong mencari bantuan. Ibu, Diana, aku perlu memberitahumu sesuatu. Tidak, Bu. Simpan tenagamu. Dokter akan berada di sini sebentar lagi. Tidak, Diana. Kau dengarkan aku. Aku sudah menyimpan kebenaran ini seumur hidupmu. Ini waktunya kau tahu. Apa? Apa maksud ibu? Aku bukan ibu kandungmu, Diana. Temukan saja simpananku, oke? Jawabannya ada di sana. Dan jangan beritahu siapapun. Dia mengambil satu napas terakhir sebelum menutup matanya. Para dokter bergegas masuk, tapi sudah terlambat. Dia mengalami serangan jantung dengan riwayat jantung yang sudah ada sebelumnya, jadi dia tidak memiliki kesempatan. Kuhabiskan minggu berikutnya tak melakukan apa-apa kecuali meratapi kepergian ibuku. Bahkan tak menggangguku bahwa kita tak terikat secara genetik. Di mataku, Stella adalah ibuku, satu-satunya keluarga yang kupunya. Dia mencintai dan peduli padaku lebih dari yang bisa dilakukan orang lain. Rasanya sakit berada di sini, di kamarnya, merasakan kehadirannya di sekitar tempat ini. Tapi ketika aku memeriksa barang-barangnya, aku tak sengaja menginjak bagian di lantai yang kedengarannya berlubang. Langsung saja itu mencuat terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah rahasia di bawahnya. Hal pertama yang kuperhatikan adalah kalung berbentuk kunci yang rumit. Di sebelahnya terdapat sebuah surat yang menyatakan bahwa ini adalah pusaka dari ibu kandungku, yang tak lain adalah Ratu Mary sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, dia masih hidup. Di hari kelahiranku, atas perintah Miranda, aku dipisahkan dari Ratu Mary dan dia ditawan di ruang bawah tanah kastil. Jika bukan karena dia memohon kepada Miranda untuk tidak menyakitiku, aku mungkin sudah dilempar ke panti asuhan yang jauh. Sebagai gantinya, aku ditempatkan di bawah pengawasan Stella. Karena Miranda ingin mengawasiku untuk mencegah kemungkinan pengkhianatan. Stella menyesal telah mengikuti perintah Miranda sejak saat itu. Karena cintanya tumbuh padaku seperti anak kandungnya sendiri. Dia ingin kabur denganku, tapi membayangkan Miranda menemukanku dan menempatkan keluarganya dalam bahaya menghentikannya. Tapi dia berharap kalau suatu hari, aku akan berkumpul lagi dengan ibuku. Tak ada satupun dari hal ini terasa nyata. Tanganku masih gemetaran saat ku pegang surat itu. Aku butuh jawaban dari semua pertanyaanku. Aku berhutang ke ibuku untuk memenuhi keinginannya saat mendekati ajal. Malam itu, mengikuti instruksi ibuku yang ditinggalkan di suratnya, aku berpura-pura menjadi pelayan membawakan makanan ke tawanan dan turun ke terowongan rahasia. Tak ada penjaga di penjara yang besar dan ditinggalkan. Hanya seorang wanita yang kurus kering. Perlahan dan dengan berhati-hati, aku mendekatinya. Apakah Anda Ratu Mary? Aku memberikannya kalung itu.
Mata wanita itu berbinar, dan dia menatapku dengan kaget, air matanya berlinang. Diana? Aku mengangguk. Dia menarikku ke dalam pelukannya dan menangis bahagia. Tapi kemudian dia tiba-tiba menarik diri dariku. Apa yang kau lakukan di bawah sini? Miranda akan tahu. Ini terlalu berbahaya. Kau harus pergi. Tak apa, tak ada yang tahu aku di sini. Mereka tak akan menemukanku. Tetap saja, ini terlalu berisiko. Adikku, dia wanita yang keji. Dia selalu ingin menjadi ratu. Jadi dia memilih hari di mana aku lemah untuk memenjarakanku, menaklukkanku, dan berbohong menyatakan kematianku saat melahirkan. Begitulah caranya menghilangkan segala rintangan yang menghalanginya untuk merebut kerajaan. Tapi Miranda tak akan pernah jadi ratu di hati rakyat. Dia tidak lebih dari penindas dan sangat menyakitkan bagiku mengetahui dia telah merusak kerajaan kita. Tapi kau di sini sekarang, Diana, kau pewaris tahta yang sebenarnya. Kau harus hentikan Miranda. Aku bahkan belum berani percaya kalau semua ini nyata. Aku tumbuh jadi pelayan kecil yang tak pernah mengenyam pendidikan formal. Apa yang bisa kulakukan untuk menggulingkan seseorang yang memegang kendali atas seluruh negara? Diana, aku minta maaf tak bisa memberimu masa kecil yang lebih baik. Tapi aku tahu jauh di dalam dirimu adalah gadis kuat dan tangguh. Stella memberitahuku selama ini betapa pintar dan cerdasnya kamu. Saat dia bawakan aku makanan, aku dan dia mempercayaimu. Kau punya kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Pikiranku masih berputar-putar dengan semua informasi baru ini. Semuanya sepertinya tak mungkin, sulit dipercaya. Aku paham kenapa kau mungkin ragu, tapi ini, tinggalkan kerajaan dan uji DNA-mu dengan milikku. Setelah kau konfirmasi identitasmu, kau bisa putuskan apa berikutnya. Tapi kau tak bisa terus berada di kastil lagi, karena setelah Miranda tahu kau tahu kebenarannya, dia tak akan membiarkanmu sendiri. Aku ragu sejenak, tapi aku tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, pagi-pagi sekali, ku kemasi semua barang dan mengambil makanan sebelum menyelinap ke truk barang yang akan pergi. Tapi kemudian aku tiba-tiba menabrak seseorang. Hei, lihat kemana arahmu. Shh, pelan-pelan. Kenapa? Jangan bilang kau ini maling. Tidak, aku ini pelayan. Aku hanya tak diperbolehkan keluar istana. Tapi, Tuan Putri sangat ingin membuat kue coklat Belanda. Dan gudang kehabisan bahan, jadi aku harus pergi ke pasar. Dan kau berencana menyelinap ke trukku dan numpang gratis di situ? Aku tak tahu kalau itu trukmu, tapi jika kau bisa membantuku, itu akan menyenangkan. Dan aku mendapat apa sebagai balasannya? Ku temani. Cukup adil, ini perjalanan yang sepi. Oh ya, siapa namamu? Diana, siapa namamu? Orang-orang memanggilku Harry. Sekarang ayo berangkat. Kami naik ke truk itu, dan Harry ternyata bukan teman yang buruk. Senang sekali rasanya memiliki seseorang yang seusiaku untuk diajak bicara, terutama yang tampan. Kemudian dia menyalakan musik yang disebut pop. Aku bersumpah ini sangat bagus hingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bergoyang. Lagu ini kesukaanku, apa kau tahu? Tidak, Ratu bahkan tak memperbolehkan kami punya radio. Oh, wow. Mungkin bisa kuselundupkan satu untukmu. Aku sangat suka itu. Setelah mengemudi beberapa waktu kami beristirahat di hutan untuk meregangkan kaki. Aku berbagi dengan Harry beberapa kue kering yang dipanggang Anne hari ini. Ketika tiba-tiba seekor ular melingkar di bagian bawah kakiku dan menancapkan giginya di sana. Rasa sakit segera melonjak. Sesaat kemudian, Harry melepaskan ular tersebut dan membuangnya. Kemudian dia membungkuk, menghisap racun dari lukaku tanpa ragu-ragu. Aku tersipu malu, bingung sekaligus tersanjung. Diambilnya beberapa pakaian bersih di dalam truk dan membantuku membalut lukaku. Maafkan aku, itu tadi aneh. Tidak, kau baik sekali. Dan aku benar-benar benci mengatakan ini, tapi kurasa ular itu tidak berbisa. Aku pernah baca di buku, tapi terima kasih sudah menyelamatkanku. Wajahnya berubah merah cerah beberapa saat kemudian. Lucu sekali. Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Saat kami tiba di area aristokrat, di mana orang-orang tinggal dalam kemewahan, aku mulai meragukan kalau kerajaan miskin dan dalam kondisi buruk seperti yang dikatakan Ratu Mary, hingga kami tiba di komunitas masyarakat biasa. Aku terkejut dengan bangunan-bangunan kecil dan rumah-rumah tua dan runtuh. Pasar umumnya sepi, hanya beberapa penjual yang terlihat. Aku bahkan tak temukan perlengkapan membuat kue di sana. Hari mulai gelap, jadi Harry bertanya apakah aku mau menginap di rumahnya. Aku tak punya tempat lain untuk dituju, jadi aku setuju. Mengejutkannya, rumah Harry kecil, tapi bersih dan nyaman. Ayahnya seorang dokter, dan ibunya merawat adiknya yang berumur 3 tahun. Mereka dengan ramah menyambutku dan mengundangku untuk makan malam dengan mereka. Meskipun itu sangat irit, dan aku bisa tahu kalau semua orang masih lapar setelah makan. Aku punya banyak roti di ranselku. Aku ingin membaginya dengan kalian semua jika itu tak apa. Terima kasih atas keramah tamahannya. Ibu Harry tersenyum dan mengangguk, dan adiknya memekik kegirangan saat dia makan setangkup roti itu.
Sejak bencana kelaparan mulai, semua orang menderita. Bahkan mereka yang punya pekerjaan baik. Kami semua harus sedikit mengencangkan ikat pinggang. Sesaat kemudian terdengar suara gedoran di pintu depan. Buka pintu ini sekarang atau kita akan tendang rubuh. Saat Harry dan orang tuanya bergegas ke pintu, aku bersembunyi di ruangan lain. Khawatir kalau aku akan dikenali. Para penjaga ada di sana untuk meminta pembayaran pajak atau keluarga tersebut akan diusir dari rumah mereka. Amat menyakitkan melihat mereka menyerahkan uang, memeriksa saku mereka untuk menghitung setiap koin yang mereka punya. Malam itu, aku berguling-guling. Aku tak bisa berhenti pikirkan bagaimana Ratu Miranda menindas rakyatnya sendiri hingga saat ini. Aku dibanjiri rasa bersalah, memikirkan tentang betapa senangnya Anne dan aku membagi upeti yang diambil dari orang-orang malang ini, tanpa menyadari bahwa mereka menderita dan kelaparan. Aku tak bisa berdiam di tempat tidur lebih lama lagi. Aku merayap ke lorong dan menuruni tangga. Lalu tiba-tiba melihat ayah Harry membaca buku di bawah cahaya lampu. Maaf saya mengganggu Anda. Jangan khawatir. Apa ada yang bisa kubantu? Sebenarnya saya butuh bantuan Anda. Anda tahu saya meninggalkan istana karena ingin memastikan sesuatu. Apa Anda bisa bandingkan DNA saya dengan ini? Orang ini yakin dia ibu kandung saya. Tentu, mungkin butuh beberapa hari. Tak masalah, tapi tolong jangan beritahu siapapun soal ini. Dia tampak kebingungan. Sepertinya dia ingin bertanya lebih banyak pertanyaan. Tapi melihatku tertutup, dia tak jadi melakukannya. Keesokan paginya aku membantu Harry dan ibunya membersihkan rumah orang lain yang tak mampu bayar pajak kemarin malam. Para penjaga telah menggeledah sejumlah rumah untuk mencari upeti. Dan sekarang mereka kelaparan dan tak punya uang. Tak bisa dibiarkan seperti ini, aku harus cari cara memberi makan orang-orang ini terlebih dahulu. Jadi, aku punya ide berburu binatang liar di hutan untuk makanan. Lalu kuinstruksikan tiap rumah untuk membangun celah rahasia di tanah untuk menyimpan makanan dan harta benda mereka sendiri. Aku begitu fokus pada situasi yang memprihatinkan itu sampai aku tak punya waktu untuk mengkhawatirkan tentang hasil DNA. Hingga aku menerimanya malam itu. Hasilnya menunjukkan bahwa kau dan orang lain itu memang berhubungan darah. Aku mengerti. Itu juga menunjukkan kalau DNA yang lain itu adalah milik mendiang Ratu Mary. Boleh aku tahu bagaimana mungkin ini terjadi? Itu karena Ratu Mary masih hidup. Dan jika hasil ini benar, itu artinya aku memang benar putrinya. Di saat itu, Harry secara tak terduga memasuki ruangan dengan mulut melongo. Kau siapa? Aku dan Pearl sedang bermain kesukaan kami, memerankan Putri Disney. Kau harus menjadi putri kali ini, Ruby. Kita akan jadi Elsa dan Anna yang sempurna. Tidak, aku akan menjadi kesatriamu, melawan semua laki-laki jahat dan melindungimu, Tuan Putri. Kemudian seorang pelayan mengetuk pintu dengan telepon di tangan. Itu mungkin orang tuaku. Ruby, sekolah menelpon kembali. Bagaimana mungkin kau mengeja semua kata ini dengan keliru? Perawat, macam apa dieja dengan I? Aku sungguh-sungguh berusaha. Tak apa sayang, belajar itu bukan untuk semua orang dan dia mungkin tipe yang suka olahraga. Manisku, bisakah kau berusaha lebih baik lain kali? Anak baik, kami harus pergi. Bye. Aku tahu kau bisa melakukan ini. Kau hanya perlu terus berlatih. Kau ini sempurna apa adanya. Hai semuanya, aku Ruby dan ini adikku Pearl. Sejak orang tuaku selalu pergi melakukan perjalanan dinas, selalu hanya aku dan dia tumbuh besar bersama. Kalian sudah tahu aku sangat payah dalam belajar. Tapi Pearl sama sekali tak sepertiku. Dia jenius. Apa yang kau lakukan, Pearl? Demi Tuhan, ini jam 6 pagi. Matahari masih terlelap dan kau seharusnya juga masih tidur. Tentu tidak. Ini hari pertamaku di SMA. Dan aku ingin membuat kesan yang baik. Rekorku harus berlanjut. Nilai A sejak tahun 2015, aku tahu. Seolah-olah gelar juara umum ini tak cukup mengesankan. Aku mungkin Ruby si anak bodoh yang tak bisa membaca sebagian kata. Tapi tak masalah, karena aku sekarang Ruby, kapten sepak bola yang hebat. Ya, ayo Ruby. Itu kakakku semuanya. Aku membawa tim sepak bola sekolah memenangkan trofi banyak sekali dan aku juga mengincar beasiswa universitas. Belajar adalah mimpi buruk, tapi perlahan aku menerima kalau aku tak dilahirkan untuk belajar, melainkan sepak bola. Jadi semuanya baik-baik saja. Jadi di pagi itu, aku sedang berjalan dengan Pearl di hari pertama sekolahnya, saat Beth dan teman-temannya menghampiri kami. Hey Ruby, siap untuk gagal di tahun pertamamu? Oh Beth, masih kesal karena pelatih meninggalkanmu di bangku cadangan kemarin? Saranku untukmu yaitu belajar bagaimana sebenarnya cara main sepak bola. Sayangnya, sebagian dari kita memiliki hal lain yang harus difokuskan, seperti otak kita. Oh, ups, kau tak punya, kau tak bisa mengerti, maaf. Lucu sekali. Itu Beth dari tim sepak bolaku yang selalu menggangguku sama seperti yang lain. Tapi semuanya baik sekarang karena aku punya adikku sayang yang belajar di sekolah yang sama denganku. Kak, kutemukan kelasku. Aku harus pergi sekarang. Dah. Hari berikutnya di sekolah, kami punya guru bahasa Inggris baru.
Ruby Walker bisa baca ringkasan di halaman 10? Oh, sia. Oh sayang, apa itu wajahmu yang berpikir, aku tak tahu kau bisa lakukan itu. Maaf guru, tapi dia tak bisa baca. Kalian tahu tidak, pemikiranku hari ini tentang buku itu bisa diringkas ke lagu klasik oleh Taylor Swift yang luar biasa. So the haters gonna hate, 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 but I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off. Shake it off. Seketika seluruh kelas menjadi heboh dan semua orang bernyanyi, menari seolah mereka berada di Eras Tour. Guru sangat kesal dan berusaha menenangkan semua, tapi aku segera dikirim ke ruang kepala sekolah. Masalah pertama di tahun pertama ya Ruby. Dengar, baik saya dan kamu tahu betapa kau berharga untuk tim, tapi sayangnya itu tak cukup lagi. Undang-undang baru menyatakan siswa harus punya nilai rata-rata minimal C- untuk memenuhi syarat beasiswa universitas. Apa? Tapi saya yang paling memenuhi syarat untuk itu. Saya minta maaf, tapi sampai kamu dapat meningkatkan nilaimu dari yang sekarang jadi C-, kamu harus keluar tim untuk fokus belajar. Beth sekarang menjadi kandidat kami untuk beasiswa dan dia akan mengambil alih posisimu. Beth, gadis yang hanya mencetak 5 gol sepanjang musim, sementara aku mencetak 20 gol? Dunia sudah benar-benar makin gila. Tak mungkin aku akan melihat mimpiku dirampas dariku semudah itu. Aku akan belajar dengan giat. Benar, aku akan minta Pearl untuk mengajariku. Ah, panjang umur. Hai Pearl, kau mengenalnya? Kudengar dia didepak dari tim sepak bola karena dia terlalu bodoh. Oh tidak, tidak. Sungguh suatu skandal kalau juara umum kita kenal. Ya, mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Malam itu aku tertidur di meja menuliskan 4 kata berulang kali. Aku tak bodoh. Berita telah menyebar bahwa aku dikeluarkan dari tim karena nilaiku dan anak-anak di sekolah sangat kejam dengan hinaan mereka. Seolah belum cukup masalahku, Pearl mulai menjauhiku seperti wabah. Seolah dia malu padaku sehingga aku tak bisa memintanya mengajariku juga. Seakan seisi dunia ini menentangku. Pengawas distrik mengunjungi sekolah kami dan kepala sekolah memilih 2 murid terpintar untuk memberi kata sambutan. Pearl dan murid baru bernama Joe dari kelasku, jadi dia mulai sering nongkrong di rumah kami untuk menyiapkan pidato. Hai, Ruby, butuh bantuan untuk tes besok? Tidak, aku terkenal tak bisa diajari. Jangan buang-buang waktumu padaku dan Pearl sudah menunggumu. Tak apa, dia bisa menunggu. Biar ku bantu. Yang mengejutkan, untuk pertama kalinya di hidupku, aku merasa aku sungguh bisa belajar. Ada sesuatu mengenai caranya mengajariku yang membuatku menyerap pengetahuan dengan wajar. Seperti dia memahamiku dan kesulitanku. Hei, kau di situ. Aku sudah mencarimu. Kita akan ada tes, jadi aku membantu Ruby. Dan kita ada pidato besar untuk disampaikan di hari Kamis. Kau tahu kan tak ada yang benar-benar mendengarkan pidato itu? Tapi aku percaya kau akan membuat sesuatu yang luar biasa. Pearl keluar dengan marah, tapi satu-satunya di pikiranku saat itu adalah sebenarnya aku bisa belajar. Hei Joy, tolong ajari aku lebih banyak lagi. Joe bisa membantuku belajar untuk mendapat nilai yang lebih baik. Dan kemudian aku akhirnya akan kembali ke timku dan memenangkan beasiswa. Kemudian di malam harinya, saat aku berlatih beberapa pertanyaan untuk tes yang Joe berikan padaku, Pearl masuk ke kamarku. Aku tak nyaman kau menghabiskan waktu sendiri dengan pacarku. Pacar? Aku tak tahu kalau kalian berpacaran. Memang belum, tapi jika kau memonopoli dia dan tak memberiku ruang untuk memikatnya. Oh maaf, aku hanya senang sekali. Joe pengajar yang hebat. Aku sungguhan belajar. Ya, benar saja, tentu kau mampu untuk itu. Pearl meninggalkan kamarku dan rasanya seperti pisau yang menembus jantungku. Sejak kapan dia menganggapku seperti itu? Seperti semua orang? Tapi dia selalu percaya padaku. Hari berikutnya adalah pidato, dan meskipun aku patah hati, aku masih pergi untuk mendukungnya. Aku bertepuk tangan paling keras setelah dia memberikan pidatonya yang luar biasa. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar di sini. Atas nama seluruh sekolah, aku akan berusaha keras untuk membawa kejayaan pada tradisi sekolah kita. Pidato yang luar biasa, tapi kurasa sebelum kau membawa kejayaan untuk sekolah kita, bukankah sebaiknya kau ajari kakakmu tersayang Ruby Walker terlebih dahulu untuk membaca? Maksudku, mungkin kakakmu yang bodoh itu bisa belajar 1 atau 2 kata darimu sebelum dikeluarkan dari sekolah kita. Seluruh auditorium pecah dengan tawa, dan amarahku memenuhi ragaku. Aku menerjang Beth dan menarik rambut ekor kuda bodohnya itu hingga dia menjerit sangat keras, bahkan bulan pun bisa mendengarnya. Para guru dan penjaga berusaha untuk memisahkan kami, sementara murid yang lain dengan bersemangat berteriak dan bergembira. Di tengah kerumunan yang kacau, kulihat Pearl menatapku dengan malu. Aku berlari ke arahnya, tapi dia hanya menepisku. Kau lagi, Joe saja tak cukup dan sekarang kau juga coba mengambil pusat perhatian untukku. Apa? Tidak, aku tak pernah bermaksud buruk padamu, sumpah. Tapi dia tak mendengarkanku dan dengan marah bergegas pergi. Aku sangat marah pada otakku karena selalu mengecewakanku dan semua orang. Sekarang mimpiku sirna dan adikku tersayang juga membenciku. Aku terduduk di bangku penonton dan melihat Beth memakai ban kapten milikku, mengumpulkan semua orang untuk latihan pagi. Dia melambai padaku dengan senyumnya yang paling lebar, sungguh sulit menahan tangis, jadi aku membiarkannya terjatuh. Di sana kau rupanya, aku mencarimu untuk melanjutkan kelas kita. Kurasa kita sebaiknya tak melanjutkan kelas kita. Kenapa? Pearl, dia tak suka aku dan kau bersama dan dia akan membenciku karena ini.
Oh, aku akan bicara padanya, tapi ini lebih penting. Kau harus bangkit kembali ke lapangan. Tapi aku hanya membuang waktumu padaku. Aku ini cuma idiot yang mengacaukan kehidupan orang lain. Tidak, kau sama sekali bukan idiot. Kau disleksia, sepertiku. Aku tahu gejalamu selama ini tapi tak yakin, tapi sekarang aku paham. Disleksia ada namanya untuk kondisi ini? Jadi aku tak bodoh? Tidak, kau hanya belajar dengan cara yang berbeda. Aku akan membantu dan mengajarimu semua hal yang diajarkan para spesialis. Pikiranku kabur. Aku memeluk Joe tanpa berpikir. Aku merasa lega di sekujur tubuhku. Aku tak bodoh, aku disleksia. Di rumah malam itu, aku mencari tahu semua tentang disleksia dan bahkan mengambil asesmen secara online saat tiba-tiba Pearl menerobos masuk. Kau memberitahu Joe aku menyukainya? Ya dan tidak seperti itu. Nah, terima kasih banyak. Dia baru saja menelponku memberitahuku kalau dia hanya menganggapku sebagai adik. Dan kau tahu apa? Aku melihatmu memeluknya di bangku penonton sore ini. Jadi kau main di belakangku selama ini? Kakak macam apa? Jangan pernah bicara padaku lagi. Pearl bergegas keluar dan memegang kata-katanya untuk tak pernah bicara denganku lagi. Hatiku hancur melihat kami berpisah seperti ini. Untung Joe menenangkanku dan membantuku untuk tetap fokus belajar. Sekarang aku tahu apa sebenarnya masalahku dan bagaimana memperbaikinya. Aku merasa lebih baik kian hari. Huruf-huruf tak lagi membuatku pusing. Dan upaya kita akhirnya membuahkan hasil karena ku dapat B-ku yang pertama saat tes. Dan dalam waktu singkat aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Sungguh luar biasa melihatmu menaikkan nilaimu. Kerja yang bagus, Ruby. Aku selalu tahu kau ini permata seperti namamu. Dan kau hanya perlu diasah. Selamat datang kembali ke tim. Oh, terima kasih. Aku berlari keluar kantornya dan bergegas menemukan Joe secepatnya. Kita berhasil, aku kembali ke tim. Selamat. Tapi itu semua kerjamu. Kau berhasil, Ruby. Di saat itu akan sempurna jika aku bisa merayakannya dengan Pearl. Aku tahu dia tak ingin bicara padaku, tapi aku sangat ingin berbagi dengannya. Tapi saat melihatku dan Joe, dia hanya menembakkan pancaran kematian. Kegembiraan di mulutku seketika berubah menjadi abu. Aku hanya berharap kami bisa kembali ke masa lalu bersama. Tapi aku tak tahu caranya. Dengan aku kembali ke tim, aku mengambil lagi predikat kapten dan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa universitas. Dan tentu saja, catatan impresifku dengan mudah membuatku menang. Selamat Ruby Walker karena memenangkan beasiswa universitas tahun ini. Silakan naik ke panggung. Terima kasih banyak, Pak. Yang bisa kukatakan adalah aku sangat bersyukur atas kesempatan ini dan aku akan mencoba sebaik mungkin. Hai semuanya, Ruby terlalu malu, jadi dia menyiapkan pidato di sini. Semoga berhasil. Tapi aku tak menyiapkan catatan ini. Semua penonton menatapku, dan aku berkeringat sekali saat aku mengambil kertas darinya. Hari ini sungguh Oh, pemenang beasiswa kita punya sedikit masalah. Dia cuma tak bisa membaca. Kuharap itu tak banyak mempengaruhi beasiswanya, ya kan? Aku berlari ke lorong sebelum tangisan mengaburkan pandanganku. Joe berlari mengejarku, tapi Pearl menangkapku terlebih dulu. Pearl, aku sungguh tak punya waktu untuk cemoohanmu sekarang. Tidak, aku minta maaf. Joe memberitahuku soal disleksiamu. Kau tahu? Iya, tapi itu bisa menunggu. Tapi kau perlu kembali ke sana sekarang juga. Kau sudah berusaha keras mendapatkan posisi ini. Aku tak akan biarkan kakakku menyanyiakan itu hanya karena langkah kotor bed. Joe juga mengangguk penuh semangat padaku. Pearl benar. Ini mimpiku. Itu aku dan bukan orang lain yang akan mengklaimnya. Jadi aku berjalan kembali ke aula. Segera saat aku muncul, semua orang mulai tertawa. Aku melangkah ke mic, mengambil napas dan membaca pidato. Ada sedikit tersandung dan terbata-bata, tapi aku terus maju hingga kata yang terakhir. Hai semuanya, aku Ruby. Kalian semua bisa lihat, aku punya kesulitan dalam membaca. Karena aku punya disleksia. Sepanjang hidupku, aku sudah bersusah payah dan menerima kalau aku ini bodoh. Hingga saat ini, aku tahu aku tak bodoh. Aku masih belum tahu caranya membaca kata-kata panjang, tapi aku tak malu dengan kesulitanku lagi. Dan tidak ada yang harus menanggung kesulitan yang kuhadapi. Orang disleksia sepertiku perlu orang lain untuk membantu kami, untuk mengakui kesulitan kami, dan untuk diberi kesempatan seperti yang lainnya. Kami tak bodoh, kami hanya perlu cara yang berbeda untuk belajar. Terima kasih. Aula menjadi hening sesaat sebelum akhirnya berdiri untuk bertepuk tangan. Aku berjalan keluar podium melihat raut masam di wajah Beth. Aku pergi ke belakang panggung di mana Pearl memberiku pelukan hangat. Aku bangga sekali padamu dan aku menyesal harusnya aku membantumu. Tapi sebaliknya aku malah bersikap buruk atau bahkan kejam padamu. Ya, kau sudah dimaafkan. Jadi sekarang tolong kau jangan berisik. Aku cuma ingin memeluk adikku lebih lama lagi. Aku rindu pelukan ini. Aku rindu Pearl. Pearlku, rasanya menyenangkan ada adikku kembali. Dan begitulah, hidupku kembali normal.
Tentu saja dengan beberapa perubahan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Ruby. Aku minta maaf soal Joe. Aku cemburu sehingga mengatakan hal buruk padamu. Tapi kusadari aku dan dia tak mungkin jadi, tapi beda denganmu. Hah? Tidak, kita cuma teman. Benarkah? Sekarang ayo ikut denganku. Kemudian dia menyeretku ke ruang tamu di mana Joe dan cowok lain sedang berdiri. Kemudian dia meletakkan tanganku di tangan Joe. Joe, bisakah kau menjaga kakakku saat aku pergi dengan cowokku? Tentu.